Kisah Raja Pedang yang ke-27 berlanjut lagi dengan judul Untuk Menyelamatkan Sutianmu. Selamat mendengarkan kisah ini. Di bawah tatapan dingin Paviliun Master, lelaki tua itu langsung menangis dan merangkak ke arah Paviliun Master dengan hidung beringus dan air mata, memberikan penjelasan yang jujur tentang apa yang telah terjadi. "Tolong ampuni juga nyawa anjingku, tolong beri aku kesempatan, Paviliun Master." Ketika wakil kepala paviliun melihat orang tua itu memberikan penjelasan begitu cepat, dia sangat marah sampai giginya terkatup. Sementara keputusasaan muncul di matanya, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk kembali ke surga kali ini. "Sudah berapa lama Anda melakukan ini?" Kepala paviliun berbicara dengan cuek. Di matanya, dua wakil kepala paviliun sudah lama menjadi mayat. "Ini baru dimulai tahun lalu." Orang tua itu buru-buru kembali, dan kurator diam-diam merasa lega karena belum terlalu lama. Jika tidak, menghabisi mereka berdua tidak akan menghilangkan banyak dampaknya. Sebuah tendangan menendang pria tua itu menjauh dan berjalan menuju wakil kepala paviliun. "Master Paviliun, saya telah bekerja dengan rajin untuk Paviliun Yuanxi selama bertahun-tahun. Tidak ada pahala selain kerja keras. Luangkan waktu untuk saya kali ini, sekali ini saja." Wakil kepala paviliun membuka mulutnya, tidak membantah. Tidak ada gunanya berdebat lagi, dia hanya bisa berharap kepala paviliun akan berhati lembut. Tapi bukan hanya dia tidak melunakkan hatinya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Wajah wakil paviliun master langsung diselimuti keputusasaan. Di depan pembudidaya alam menjangkau bumi, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sebelum dia meninggal, wakil kepala paviliun menoleh untuk melihat Sutianmu. Matanya dipenuhi dengan kepasrahan. "Saya tidak mau. Dia telah hidup selama lebih dari 60 tahun dan telah berhasil berkultivasi ke puncak alam biduk surgawi. Dan untuk dihancurkan oleh anak laki-laki berbulu seperti ini, dia terlalu pasrah." Semua kebencian dan kebenciannya semuanya dimusnahkan di bawah Paviliun Master. Saat mereka menyaksikan mayat wakil kepala paviliun jatuh ke tanah, keheningan menyelimuti aula batu yang terbuka dan semua orang menelan ludah dengan ngeri. Inikah kekuatan dari alam penghancur bumi? Hanya dengan satu gaplokan, kepala paviliun telah menamparkan seluruh kepala wakil kepala paviliun menjadi terak berdarah, hanya menyisakan mayat tanpa kepala. Golum, lelaki tua itu melihat lebih banyak lagi menelan ludahnya berulang kali. Dia yang sudah sering buang air kecil langsung ketakutan sampai-sampai mengencingi celananya, menoleh untuk melihat ke arah Sutianmu. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak mengingini batu yuan kecil bermutu tinggi milik Sutianmu, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Tetapi jika dia tidak menggelapkan batu yuan bermutu tinggi milik Sutianmu, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Tetapi bagaimana mungkin dia mengira bahwa seorang anak yang tidak dikenal bisa begitu kuat? Orang tua itu menoleh dan melirik ke arah kepala paviliun, dan sejenak sepertinya mengerti sesuatu. "Kepala paviliun mengusir saya karena dia ingin saya mengemis pada Sutianmu." Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu adalah kemungkinan ini. Dia hanyalah aksesori dan hanya mendapat sedikit keuntungan. Tidak banyak kejahatan yang bisa dibicarakan. Kejahatan terbesar adalah menggelapkan sedikit yuansi bermutu tinggi dari Sutianmu. Jadi yang harus dia lakukan hanyalah mendapatkan pengampunan Sutianmu dan dia akan bisa hidup. "Tuan Sutianmu." Orang tua itu dibutakan oleh lemak babi sebelum dia menggelapkan batu yuan bermutu tinggi milikmu. "Mohon bermurah hati dan maafkan orang tua itu kali ini." Orang tua itu segera berjalan ke arah Sutianmu sambil berlutut dan terus bersujud untuk memohon pengampunan. "Hanya jika Anda bersedia memaafkan orang tua itu, orang tua saya bersedia memberikan segalanya." Dengan kilatan cahaya pedang, suara orang tua itu berhenti melengking. Kerumunan orang terkejut mendengar suara pedang dihunus, dan ketika mereka menoleh dengan angkuh untuk melihat, mereka melihat gerakan Sutianmu menarik pedangnya. Saat mata mereka bergeser ke bawah, mereka semua menatap, hanya untuk melihat kepala lelaki tua itu meluncur lurus ke bawah dari lehernya, darah mengalir dari lehernya. Kerumunan menatap Sutianmu yang tanpa ekspresi, dan sudut mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Sutianmu bahkan berani meledakkan pembuka batu, ini sepertinya bukan apa-apa. Pemilik paviliun menoleh untuk melihat Sutianmu, sedikit ketidakberdayaan membanjiri wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan di depan Sutianmu dengan langkah besar.
Teman kecil, bagaimana kabarmu? Kata-kata itu tidak berlanjut sampai setengah jalan, berpikir bahwa Su Tianmu bisa mengerti apa yang dia maksud. Catatan buku kuno. Su Tianmu tahu apa yang ingin ditanyakan oleh pemilik paviliun, itu hanya untuk menanyakan bagaimana dia tahu tentang meledakan mesin batu, dan dengan santai menjawab. Catatan kuno. Kepala paviliun mengerutkan kening, sesederhana itu. Mengangguk, dia tidak melanjutkan pertanyaan itu lebih jauh dan berbalik untuk melihat kerumunan. Ekspresi kerumunan bergerak-gerak, ini akan memberi mereka penjelasan. Saya ingin tahu apakah paviliun Yuanxi akan berdarah kali ini. Tuan-tuan, insiden keji di paviliun Yuanxi adalah kelalaian tugas saya dan kurangnya izin yang ketat di paviliun saya, tetapi saya berjanji bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan mulai hari ini dan seterusnya, pembukaan batu akan gratis selama 1 tahun, dan jika Anda memiliki keraguan saat membuka batu, Anda dapat menyalakan mesin pembuka batu kapan saja untuk memeriksanya. 1 tahun gratis. Kerumunan orang terkesan dengan kondisi ini saja, membuka batu adalah biaya yang besar, dalam 1 tahun Anda pasti bisa menghemat banyak uang. Dan kami akan sepenuhnya mengganti kerugian yang Anda alami kali ini. Pemiliknya melanjutkan, dan kerumunan orang itu semakin terkesan. Biaya pembukaan batu kali ini tidak hanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada Anda semua, tetapi juga tambahan 100.000 koin emas untuk setiap kerugian. Pemilik paviliun itu sangat berani, langsung saja dia mengeluarkan uang. Tuan paviliun itu bijaksana, pemilik paviliun itu perkasa. Penonton bersorak-sorai kegirangan, mereka mendapatkan keuntungan besar kali ini. Meskipun pembuka batu telah memotong batu yuan mereka, jumlah yang dipotong hanya begitu banyak. Jika lebih banyak yang dipotong, masalahnya akan terungkap sejak lama, dan mereka tidak akan menunggu Su Tianmu mengetahuinya. Setelah manipulasi seperti itu oleh pemilik paviliun, dampaknya langsung diminimalkan. Pemiliknya menyapu pandangannya dan melihat 2 pembuka batu yang diledakkan, memancarkan kilatan rasa sakit pada daging. Ledakan ini telah menghabiskan hampir 10 juta koin emas. Pemilik paviliun, bisakah Anda mengizinkan saya mengeluarkan batu yuan sekarang? Su Tianmu membuka mulutnya, setelah berbicara begitu lama, bisakah dia mengeluarkan Yuanxi bermutu tinggi yang menjadi miliknya? Kepala paviliun berbalik untuk melihat Su Tianmu dan setelah jeda beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan besar. Teman kecil, terima kasih kepada Anda telah menemukan penggelapan Yuanxi mereka, memberikan kontribusi besar bagi paviliun ini serta semua tamu, dan membantu kami menghentikan kerugian tepat waktu. Saya berterima kasih. Su Tianmu mendengarkan momen yang membosankan, apa gunanya mengucapkan begitu banyak kata-kata yang terdengar tinggi, sepertinya itu tidak bisa memberinya manfaat yang sebenarnya. Jadi kamu tidak hanya harus mengembalikan batu yuan yang kamu tahan, tetapi juga semua batu yuan di bawah mesin pembuka batu, semuanya akan menjadi milikmu. Hati Su Tianmu langsung bergetar dan matanya bersinar. Semuanya akan dikembalikan kepadanya. Ada 13 pembuka batu, bahkan jika hanya ada 200 pon Yuanxi di bawah masing-masing, masih ada lebih dari 2000 pon Yuanxi. Itu lebih dari 20 juta koin emas yang tidak ada artinya. Berikan semuanya kepadanya. Omong kosong. Ini. Kerumunan mendengar keterkejutan besar di dalam hati mereka, melihat pemilik paviliun diberi penutup mata langsung, begitu banyak multi batu untuknya sendirian. Ini gila. Dengan apa? Batu-batu yang ditahan ini seharusnya milik semua orang, dia bisa mendapatkan punggungnya, mengapa memberikan semuanya kepadanya? Seketika semua orang tidak dapat menerimanya dan mata mereka memerah. Dibandingkan dengan itu, kompensasi yang diberikan oleh kepala paviliun dan kompensasi kecilnya sangatlah kecil. Semprul, Su Tianmu, kamu akan menghasilkan banyak uang. Rong Hao dan Wu Tao sama-sama melompat kegirangan, meraih bahu Su Tianmu dan mengguncangnya dengan liar, lebih bersemangat daripada Su Tianmu. Sudut mulut Su Tianmu tidak bisa menahan senyum juga, dengan batu yuan ini, meningkatkan 3 alam adalah hal yang pasti. Tetapi mendengar kata-kata marah orang-orang itu, senyum ketiga orang itu dengan cepat menyatu dan menoleh untuk melihat mereka dengan tatapan sedingin es. Atas dasar apa? Tanpa menunggu Su Tianmu untuk berbicara, apalagi untuk kepala paviliun untuk meyakinkan mereka, Rong Hao mengambil langkah besar dan menyapu mereka dengan mata dingin sebelum mengarahkan jarinya ke hidung mereka dan mengutuk.
Tanpa Sutianmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali batu Yuan yang ditahan darimu. Tanpa Sutianmu, kalian semua akan tetap ditahan di masa depan dan disimpan dalam kegelapan seperti babi. Tanpa Sutianmu, kamu bahkan tidak akan mendapatkan sedikit pun kompensasi, dan atas dasar apa? Atas dasar tuanmu. Tidak ada yang bisa menandingi Rong Hao dalam hal bersikap kasar, dan setelah dimarahi Rong Hao, orang-orang itu semua menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Ketika dia melihat bahwa orang-orang itu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, Rong Hao menghembuskan nafasnya ke atas. Omelan ini sangat menyakitkan baginya, hal-hal yang tidak tahu malu ini, dia sudah lama ingin memarahi. Tuan Paviliun, nyalakan pembuka batu. Rong Hao menoleh ke arah kepala paviliun dan menggosok telapak tangannya dengan gembira, sambil berkata. Kepala paviliun terdiam beberapa saat, itu bukan untukmu, apa gunanya begitu bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh para penjaga itu untuk turun dan membuka pembuka batu sepenuhnya dan mengeluarkan semua kotak di bawahnya. Saat kerumunan orang menyaksikan kotak dan kotak batu dikeluarkan, mata mereka memerah dan napas mereka tersengal-sengal. Sutianmu dan mereka bertiga juga bersemangat sekali lagi, tidak ada yang bisa mengatakan tidak pada Yuan Shi, atau Yuan Shi sebanyak ini. Kotak di bawahnya sangat kecil sehingga bisa menampung hingga 20 pon batu, tetapi jika dipikir-pikir, tidak ada gunanya membuat kotak itu sebesar itu, karena akan sangat menguntungkan untuk mendapatkan sedikit saja. Ketika batu-batu Yuan senior dituangkan dan ditimbang, mata orang banyak berkaca-kaca. 6 tile, itu 3 juta koin emas untuk sekecil itu. Kerumunan itu menghela nafas berat sekali lagi, nilai batu Yuan bermutu tinggi terlalu tinggi. Jika mereka berada di posisi mereka, saya khawatir mereka akan sama korupnya dengan Diaken Kaisi. Teman kecil Sutianmu, apakah kamu ingin mengemasnya bersama? Kepala paviliun mengetahui nama Sutianmu dari obrolan orang banyak dan bertanya. Sutianmu mengangguk, 6 tile batu Yuan, terlalu berserakan, dan akan lebih mudah menggunakannya untuk kultivasi ketika dikemas bersama dengan batu Yuan bermutu tinggi miliknya. Kemasi semuanya. Setelah mengemas batu Yuan senior, pemilik paviliun menyuruh seseorang mengemas semua batu Yuan itu ke dalam kotak dan akhirnya menimbangnya. 1832 pound. Melihat angka yang ditampilkan di timbangan, kerumunan orang langsung tercekat. Setiap pembuka batu telah dipotong, tetapi pembuka batu primer dan menengah telah dipotong paling banyak, bagaimanapun juga, yang paling banyak digali hingga 3 pon biji atau kurang, dan di bawah pembuka batu tingkat lanjut bahkan menambahkan hingga lebih dari 100 pon, ditambah wakil pemilik paviliun pasti akan mengambil Yuan Shi yang dipotong secara teratur, memiliki 1800 pound sudah sangat bagus. Kenapa dia memiliki begitu banyak batu di keranjang belakang itu? Hanya pada saat inilah seseorang memperhatikan Yuan Shi di keranjang belakang di samping Sutianmu, dan melihatnya saat itu, mata mereka hampir tidak menatap keluar. Paling tidak, ada 500 pound. Dari mana asal batu Yuan sebanyak itu? Mungkinkah yang dia gali sebelumnya hanya 5 pon biji? Kerumunan orang itu sekali lagi terkejut, betapa beruntungnya dia bisa menggali 1000 jin dari 5 biji jin. Kalau begitu, dia masih menghasilkan lebih dari 2000 jin Yuan Shi, ditambah 2 jin dan 3 jin Yuan Shi bermutu tinggi. Kerumunan diam-diam menghitung nilainya, dan nilai yang akhirnya mereka dapatkan secara langsung membuat hati mereka berhenti. Dia menghasilkan setidaknya 35 juta koin emas. Dalam satu hari, hanya dalam satu hari, dia menghasilkan sebanyak itu. Dalam sebuah keluarga berukuran sedang di kota, seluruh anggota klan tidak akan mendapatkan penghasilan sebanyak itu dalam 1 tahun kerja yang melelahkan. Kerumunan itu tercengang dan memandang Sutianmu dengan lebih iri dan cemburu. Bahkan kepala paviliun pun iri, jika kita menghitung gaji tahunan di agen pembuka batu itu, dibutuhkan 35 tahun kerja yang melelahkan untuk mendapatkan apa yang diperoleh Sutianmu dalam 1 hari ini. Teman kecil Sutianmu, apakah Anda ingin menukarnya dengan koin emas? Tidak, Sutianmu menggelengkan kepalanya, bahkan lebih banyak Yuan Shi dia harus menggunakannya untuk kultivasinya sendiri. Kota Timur Tao memiliki keuntungan alami dari paviliun Yuan Shi, di masa depan mungkin akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan begitu banyak Yuan Shi. Tidak, pemilik paviliun tampak bingung,
lalu menatap Su Tianmu dengan tak percaya. Mungkinkah kamu ingin menggunakan semuanya untuk kultivasi? Su Tianmu menganggukkan kepalanya, dan mata Master Pavilion langsung terkejut, begitu banyak multistone yang digunakan untuk kultivasi. Bahkan jika dia adalah orang yang kuat di alam bumi, dia butuh waktu lama untuk mencerna Yuan Shi sebanyak ini. Lebih dari 2000 pon Yuan Shi, dia akan menggunakan semuanya untuk kultivasi. Ketika kerumunan melihat Su Tianmu mengangguk, mereka sangat terkejut sehingga mereka akan mengeluarkan kata-kata kotor. Ini hanya menantang 3 pandangan mereka. Begitu banyak multi batu, itu semua cukup baginya untuk berkultivasi hingga alam melintasi bumi. Berapa lama ini akan digunakan? Pikirkan Anda dapat meningkatkan level kultivasi Anda tanpa batas waktu hanya karena Anda memiliki Yuan Shi. Jika kultivasi semudah itu, maka semua orang akan menjadi kuat. Dia benar-benar orang gila, mengeluarkan begitu banyak multistone. Apa dia tidak takut dirampok? Sebuah kartu emas akan cukup untuk mendapatkan lebih banyak koin emas, sementara batu dalam jumlah besar tidak akan menonjol dari kerumunan. Dia bisa dirampok kapan saja, dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Su Tianmu, lebih baik menukarnya dengan koin emas. Rong Hao dan Wu Tao juga merasa tidak masuk akal untuk melakukannya. Lebih dari 2000 pon Yuan Shi tidak bisa begitu saja dikonsumsi. Seseorang harus menggunakannya untuk waktu yang lama, risikonya terlalu besar. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, jadi bagaimana jika ada lebih dari 2000 pon Yuan Shi? Dengan kecepatan kultivasi dari 3 nadi gelapnya, tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan semuanya, dan hanya batu Yuan ini masih jauh dari cukup baginya. Melihat desakan Su Tianmu, pemilik pavilion berubah pikiran dan berkata, "Tuan Su Tianmu, masih ada beberapa batu Yuan bermutu tinggi di pavilion. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menukarnya dengan batu Yuan bermutu tinggi." "Tentu saja saya bersedia, saya akan menukar semuanya." Untuk bisa menukarnya dengan batu Yuan bermutu tinggi. Su Tianmu tidak ragu-ragu untuk setuju, dia takut batu Yuan bermutu rendah ini tidak murni, batu Yuan bermutu tinggi adalah yang terbaik. Sudut mata pemilik pavilion bergerak-gerak, batu-batu Yuan bermutu tinggi itu adalah harta karun pavilion mereka, tetapi masih layak untuk berteman dengan pembudidaya di masa depan. Ini adalah 4 kati dan 5 tael batu Yuan bermutu tinggi. Master Pavilion membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu Yuan. Ini semua adalah batu Yuan bermutu tinggi di pavilion Yuan Shi, tetapi masih ada kekurangan 3 tael dan 3 tael batu Yuan bermutu tinggi dari Su Tianmu. Bagaimana kalau menukar sisanya dengan koin emas? Itu semua batu Yuan bermutu tinggi? Pemilik pavilion bertanya. Su Tianmu mengangguk setelah beberapa saat ragu-ragu. Dengan begitu banyak batu Yuan bermutu tinggi, batu Yuan bermutu rendah itu tidak akan dibutuhkan. Ada 2 juta koin emas di sini. Setelah Su Tianmu menerima batu Yuan bermutu tinggi, kilatan keterkejutan melintas di matanya saat dia melihat kartu emas dengan denominasi 2 juta. Lalu dia tersenyum dan menerimanya. Pemilik pavilion bersikap baik padanya. "Terima kasih banyak, Tuan Pavilion. Sampai jumpa lagi." Dengan semua yang ada di tangan, Su Tianmu tidak berlama-lama lagi. Dia berbalik dan pergi dengan pelukan. "Sampai jumpa lagi." Kepala pavilion memandang punggung Su Tianmu dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia pasti akan bertemu denganmu lagi di masa depan. Di tengah tatapan iri dan cemburu dari kerumunan orang banyak, Su Tianmu dan mereka bertiga berjalan keluar dari pavilion Yuan Shi. Saat itu sudah pagi di hari ketiga. "Tuan muda," 2 pria kuat yang telah menjaga di luar melihat Rong Hao keluar dan menyapanya. Dan ketika mereka melihat Su Tianmu di samping, mereka buru-buru mengingatkannya, "Tuan muda, dia adalah..." "Oke, jangan perkenalkan, tuan muda ini sudah tahu." Rong Hao melambaikan tangannya untuk menyela kata-kata mereka dan menoleh ke Su Tianmu. "Su Tianmu, apakah kamu ingin kembali bersamaku? Saya sangat mendukung pernikahan Anda dengan Rong Qianshui. Jika kalian berdua menjadi pasangan, Rong Qianshui tidak akan menggertaknya begitu dia tidak terlihat baik." Pernikahan. Kedua pria kuat itu dan Wu Tao tertegun. Apakah itu berkembang begitu cepat? Nona 1000 dari keluarga Rong, satu-satunya putri kepala keluarga, dan pernikahannya diputuskan begitu saja. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Pernikahan apa? Jangan bicara omong kosong. Su Tianmu langsung terdiam, dia tidak menunjukkan niatnya.
Rong Qiansui juga tidak mengungkapkan perasaannya, apa pernikahannya, apa yang terjadi di kepalanya sepanjang hari. Apa, kamu masih takut akan kesulitan? Rong Hao melirik Su Tianmu, membaca sekilas mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia telah tampil begitu ganas di paviliun Yuanxi, kenapa dia takut saat tiba di sini? Nona Rong dan aku hanyalah teman sekelas, kecuali bahwa kita dewarkan dalam kematian bersama. Apa yang kamu pikirkan secara membabi buta? Su Tianmu menahan keinginan untuk menamparkan Rong Hao sampai mati dan menggelengkan kepalanya untuk pergi. Sudut mulut Rong Hao tertarik, siapa yang percaya ini? Hei, kalau begitu tidak apa-apa pergi ke rumahku. Berbalik dan buru-buru menyusul Su Tianmu, berkata. Tidak pergi. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, tidak pantas untuk pergi ke keluarga Rong sekarang. Sekarang semua orang salah paham dengan hubungannya dengan Rong Qiansui. Pergi ke keluarga Rong sekarang pasti akan menyebabkan masalah terus-menerus. Dia mungkin juga menunggu kabar dari pelacak yang hilang dan pencari bayangan. Wu Tao, apakah rumahmu nyaman untuk ditinggali orang? Melihat Wu Tao, dia bertanya, dia awalnya ingin meminta tempat tinggal kultivasi yang paling cocok. Tetapi setelah dipikir-pikir, dengan kepribadian Wu Tao yang menyeramkan, tempat tinggal pasti akan lebih aman, tidak disarankan untuk memamerkannya sekarang, kultivasi menjadi lebih kuat adalah yang terpenting. Sekarang dia memiliki batu yuan bermutu tinggi di tangannya, dia tidak pilih-pilih tentang lingkungan untuk berkultivasi. Fang, ini nyaman. Wu Tao membeku dan mengangguk, keluarga Rong tidak pergi ke rumahnya untuk pergi ke rumahnya. Ada apa dengan otaknya? Ayo pergi ke rumahmu. Mulut Wu Tao menarik dan menoleh untuk melihat Rong Hao, lalu dia harus membawa Su Tianmu pergi. Sangat mudah untuk menukar Yuanxi di aula Yuanxi, di mana saja bisa menukar Yuanxi menjadi koin emas, dan Wu Tao dan Rong Hao melakukannya dengan tangan saat mereka meninggalkan aula batu terbuka. Melihat bagian belakang kedua anak buah Su Tianmu, Rong Hao menggaruk-garuk kepalanya, benar-benar bingung dengan apa yang dipikirkan Su Tianmu, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, jadi dia hanya bisa pulang lebih dulu. Di sebuah rumah hunian di kota Taodong, Su Tianmu memandangi jalan berliku di belakangnya, lalu ke rumah bobrok di depannya, dan menatap Wu Tao dengan kagum. Sepertinya kamu pernah dikejar beberapa kali sebelumnya. Ini adalah daerah pemukiman sipil terpadat di kota Taodong, rumah-rumahnya masih rusak, alam takdir yang bergelar benar-benar tinggal di tempat seperti itu, dia benar-benar yakin. Wu Tao menggosok hidungnya karena malu, ini semua terlihat. Ada sesuatu yang lain di dalam, kan? Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan bertanya. Pintar, silakan masuk. Wu Tao mengangguk dan membawa Su Tianmu ke dalam, mengambil jalan memutar melalui ruangan bobrok sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah sumur. Su Tianmu melirik ke dasar sumur, air yang dalam dan tak berdasar. Ada di bawah sini. Sudut mata Su Tianmu bergerak-gerak, seberapa takutkah Wu Tao akan kematian, atau berapa banyak musuh yang dia miliki, untuk bisa begitu tertutup. Wu Tao mengangguk, inilah tujuanmu datang, terserah kamu mau turun atau tidak. Apa kau tidak takut aku akan melukaimu? Su Tianmu menggoda dengan penuh minat. Jika aku takut, aku tidak akan membawamu kemari. Wu Tao mengangkat bahu dengan cuek dan berkata, menyipitkan mata pada Su Tianmu, selain itu, apa kau tidak pernah mendengar tentang kelinci yang licik? Su Tianmu tertegun dan tertawa, masih ada tempat seperti ini. Dia yakin, dia benar-benar yakin. Kamu turun dulu, aku akan membersihkan jejaknya. Wu Tao tiba-tiba berkata dengan wajah serius, mereka telah menghasilkan begitu banyak dari paviliun Yuanxi, pasti akan ada orang yang mengawasi mereka, bahkan dengan Rong Hao yang menutupi Su Tianmu, di mata penjahat sejati, itu bukan apa-apa, mereka harus lebih berhati-hati dan berhati-hati. Wow, Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk melompat ke dalam sumur, memercik di antara air dan menuju ke hilir. Menyelam ke bawah sekitar 50 meter, beberapa cahaya akhirnya terlihat. Jadi ini adalah sungai yang gelap di bawah sini. Mengebor melalui lubang dan berenang menyeberangi sungai yang gelap, sebuah gua terlihat, yang bertatakan mutiara bercahaya dan dilengkapi dengan berbagai macam barang. Bagaimana? Lumayan, iya. Wu Tao bertanya dengan bangga sambil mengikuti ke bawah. Su Tianmu mengangguk, itu memang sangat bagus, menoleh untuk melihat Wu Tao dan tiba-tiba berkata, siapa kamu sebenarnya? Dengan itu, aura dingin melintas di matanya. Dari inisiatif Wu Tao untuk mendekat, saling membantu di mana-mana,
hanya sampai melubangi jantung dan paru-parunya. Caranya juga luar biasa, bahkan jika Wu Tao bersembunyi dengan baik dan berperilaku alami, dia sudah lama curiga. Jika Rong Hao melakukan hal ini, dia tidak akan merasa aneh. Rong Hao tipe orang yang selama melihat orang yang tepat bisa memanggil saudara, tapi pada Wu Tao, terlalu tidak normal. Aku hanya seorang anak kota. Wu Tao mengangkat bahunya, seolah-olah dia tidak melihat pertanyaan dan ketidaksopanan di mata Su Tianmu. Berjalan ke gua di pantai, duduk dengan nyaman di kursi kulit binatang, mengambil anggur yang diletakkan di sebelahnya dan meminumnya. Apa? Kamu masih mengira aku orang besar? Tidak sulit untuk mengatur semua ini. Orang kecil jauh lebih menakutkan daripada orang-orang besar itu. Su Tianmu berbicara dengan cuek, tidak peduli apa yang dilakukan orang besar, dia harus menyelamatkan muka, tetapi orang kecil berbeda, dia terlihat rendah hati, tetapi dia bisa melakukan apa saja jika dia menatap siapapun. Kendi anggur yang sampai ke mulutnya berhenti, Wu Tao menatap Su Tianmu dengan heran, lalu tersenyum dan terus minum. Apa kamu masih takut aku akan menyakitimu? Siapa yang tahu? Su Tianmu mengangkat bahu dan berjalan ke dalam gua dan mengambil kendi anggur dan meminumnya juga. Dia hanya tidak mengerti tujuan Wu Tao melakukan ini. Dia baru saja tiba di kota Tao Dong, sepertinya tidak ada yang perlu diawasi selain hubungan dengan Rong Qianshui. Tapi Wu Tao jelas tidak mengejar ini. Tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi, tidak peduli seberapa banyak pergerakan yang tidak akan disadari oleh dunia luar. Su Tianmu menyapu sekilas dan berkata dengan puas. Wu Tao menyipitkan matanya, mengangguk setuju, dan terus minum. Siapa sebenarnya kamu? Su Tianmu menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Seseorang yang ingin berteman denganmu. Wu Tao menjawab dengan sangat alami. Jadilah teman. Su Tianmu senang, meletakkan kendi anggur dan berdiri, menatap Wu Tao. Oke, andalkan aku mempercayaimu sejenak, jadilah teman. Setelah mengatakan itu, Su Tianmu berbalik dan berjalan ke meja, dan menulis dengan pena. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Kung Fu. Melihat apa yang telah dituliskan Su Tianmu, pupil mata Wu Tao mengecil, apa tujuan dari menulis metode Gong? Dan nilai Gong Fa ini sepertinya tidak rendah. Su Tianmu menulis selama setengah jam penuh sebelum dia selesai menulisnya, dan dengan lambaian kuasnya yang besar, dia menghembuskan nafas panjang dan mengangguk puas saat dia melihat tumpukan kertas yang penuh dengan kertas. Sebagai hadiah pertama dari seorang teman, Gong Fa ini untukmu. Wu Tao membeku saat dia melihat Su Tianmu menyerahkan tumpukan kertas itu, seluruh tubuhnya bingung, apa yang sedang dia coba lakukan. Kelas berapa Gong Fa itu? Peringkat bumi, kelas menengah. Wu Tao baru saja menerima Gong Fa ketika dia mendengar ini dan langsung tersandung, hampir jatuh berlutut. Bumi, kelas menengah dari peringkat bumi. Menatap Su Tianmu dengan tidak percaya, bahkan di kota Tao Dong, bahkan para leluhur dari klan besar hanya bisa berkultivasi dengan teknik pertempuran peringkat bumi, dan Gong Fa masih peringkat Xuan. Metode Gong tingkat bumi terlalu langka, di seluruh kerajaan, hanya mereka yang berasal dari garis keturunan yang benar-benar kuno atau keluarga kerajaan yang dapat berkultivasi dengan metode Gong tingkat bumi. Dan Gong Fa tingkat menengah dari tingkat bumi baru saja diberikan kepadanya. Wu Tao benar-benar tidak dapat memahami operasi Su Tianmu. Anda tidak mencoba mengendalikan saya melalui Gong Fa, bukan? Tiba-tiba Wu Tao berkata dengan kaget. Itu benar. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dengan terus terang dan menatap Wu Tao dengan senyum jahat terangkat di sudut mulutnya. Aku telah membuat teman ini sangat berharga, bukan? Jika dia tidak mau memberitahukan identitasnya, apakah dia berani mengembangkan Gong Fu-nya? Menurut tebakannya, latar belakang Wu Tao pasti sangat besar, dan di kota Tao Dong yang besar, Wu Tao adalah satu-satunya orang yang berusaha keras untuk mendekatinya dan mendapatkan kepercayaannya, jadi dia pasti sudah mengetahui beberapa informasi tentangnya. Dan tanpa latar belakang yang kuat, dia pasti tidak akan bisa menangkap informasinya dengan cepat. Wu Tao melihat sikap jujur Su Tianmu dan sangat marah sehingga dia senang, sesuatu yang jelas-jelas berbahaya masih bisa digambarkan sebagai hal yang baik dan mengakuinya dengan tegas, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Itu sesuai dengan keinginannya. Layak, sangat layak. Wu Tao mengertakkan gigi dan berbicara, saat dia datang dan melukai temannya, mungkinkah itu tidak sepadan? Kalau begitu kamu membacanya dulu, aku akan berkultivasi.
Su Tianmu memberikan senyuman penuh arti dan berbalik untuk berjalan ke ruang batu kultivasi. Saat dia melihat pintu batu menutup dengan berat, ekspresi Wu Tao menyempit, matanya yang sedikit menyipit dibanjiri cahaya cemerlang saat dia berbalik untuk melihat melalui metode pahala. Ini benar-benar kelas menengah dari kelas bumi. Orang ini, dia benar-benar luar biasa. Hati Wu Tao terkejut, untuk mengambil teknik kelas menengah dari peringkat bumi hanya dengan mengatakannya, seberapa besar ini, keluarga kerajaan bahkan tidak bisa menandinginya. Tidak heran dia bisa mengendalikan kekuatan es dan api begitu awal. Bergumam di dalam hatinya, dia membolak-balik Gongfa berulang kali, tidak dapat menemukan kemiripan masalah sama sekali. Orang ini, dia tidak menggertakku, kan? Wu Tao menoleh untuk melihat ke ruangan batu dan mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian belakang kepalanya, merapikan lapisan kulit manusia di bawah penutup rambutnya. Berkultivasi atau tidak berkultivasi, hal berikutnya yang dia tahu, dia terjebak dalam keputusan yang sulit, dia hanya mengembangkan teknik tingkat bumi bawah, dia tahu betul betapa sulitnya mendapatkan teknik tingkat bumi tengah, akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak terkesan, tetapi dia sangat takut Su Tianmu akan menjebaknya, jebakan ini akan benar-benar menghabisinya. Mengapa kita tidak berbicara dengannya terus terang? Wu Tao menyentuh bagian belakang kepalanya lagi, tetapi berpikir lebih baik, mungkin Su Tianmu sama sekali tidak peduli tentang ini, bahkan sekarang dia belum mengetahui pikiran Su Tianmu. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, tatapan Wu Tao sudah pasti dan dia mengertakkan gigi, jika kamu mati, kamu mati. Jika dia mengembangkan teknik ini, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak hal, semua yang dia inginkan, dan Su Tianmu, selama dia tidak menyinggung perasaannya atau menyakitinya, dia akan baik-baik saja. Begitu kesempatan ini hilang, itu tidak akan pernah tersedia lagi. Aku seharusnya tidak mendekatinya. Wu Tao melirik ke ruang batu kultivasi, tersenyum pahit saat dia duduk bersila dan mulai mengembangkan kungfunya, dia sekarang telah sepenuhnya diambil oleh Su Tianmu. Di tengah ruang batu kultivasi, Su Tianmu duduk bersila dengan tangan memegang batu Yuan bermutu tinggi dan mulai berkultivasi. Masalah Gongfu dan Wu Tao, dia sudah lama disingkirkan. Sejumlah besar Yuan Qi menyembur keluar dari batu Yuan, tubuh Su Tianmu sangat lega, perasaan ini seperti kemarau panjang yang bertemu dengan hujan yang manis, benar-benar menyegarkan. Dengan dua batu Yuan ini, kultivasi pasti bisa didorong oleh 3 alam, atau bahkan 4 alam. Saat dia melihat Yuan Zhu di 3 urat nadi gelap dengan cepat muncul, hati Su Tianmu sangat senang. Setelah mengkonsumsi batu Yuan ini, dia akan memiliki lebih banyak kepastian untuk mendapatkan pijakan saat dia pergi ke ibu kota kerajaan. 3 urat nadi gelap hampir membuka batas kultivasi mereka, dan di tengah-tengah penyerapan panik mereka, mutiara Yuan di ketiga urat nadi gelap telah menembus angka 40. Tingkat kultivasi secara logis menerobos ke tingkat kelima alam takdir. Kultivasi tidak berhenti, itu terus melambung tinggi. Keluarga barat di kota, seluruh marga Onyx, lentera kertas putih, musik berkabung. Fang Qin Yue berlutut di depan mobil jenazah, wajahnya kuyu, matanya sudah menangis sampai merah dan bengkak. Dia baru saja bangun dari tempat tidur dan mengetahui kematian ayah dan saudara laki-lakinya, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar dalam hidupnya. Su Tianmu, aku akan menghabisimu dengan 1000 luka untuk membalas kematian ayah dan saudaraku. Fang Qin Yue dipenuhi dengan kebencian yang pahit, Su Tianmu telah menghabisi ayah dan saudara laki-lakinya, balas dendam ini tidak bisa dimaafkan. Nona, seorang pelayan berjalan ke arah Fang Qin Yue dan berbisik, Tuan Muda Wang telah tiba. Fang Qin Yue tubuhnya tiba-tiba menegang, menggigit bibir merahnya yang hampir meneteskan darah, dia bangkit dengan bantuan pelayan dan berjalan keluar dari mobil jenazah. Turun, dia melambaikan tangannya pada pelayan itu, Fang Qin Yue menatap bulan purnama di langit, hatinya sunyi, tapi tatapannya membentak, Tuan Muda Wang, adalah harapannya untuk membalaskan dendamnya. Berjalan ke sebuah kompartemen, hati Fang Qin Yue menjadi gentar, dan ragu-ragu sebelum membuka pintu. Di dalam kompartemen duduk seorang pria gemuk yang tinggi dan mengesankan, yang sedang minum sedikit anggur dan menantikan sesuatu, ketika dia melihat Fang Qin Yue mendorong pintu terbuka. Tuan Muda Wang, Fang Qin Yue menutup pintu di belakangnya dan memberikan berkat kepada pria gemuk itu. Si gendut ini adalah tuan muda dari keluarga Wang, Wang Xirong. Dan keluarga Wang, keluarga besar di kota Timur Tao, tidak jauh lebih buruk dari keluarga Rong dan keluarga Li.
terutama dalam bisnis senjata, juga menguasai banyak tanah dan toko, kekuatan dan kekuatan finansial mereka sangat kuat. Pertama kali Wang Xirong melihat Fang Qingyue, matanya berbinar. Fang Qingyue sudah memiliki kualitas tertinggi, tetapi sekarang dia sedang berduka, dengan kesedihan dan kuyu. Dia adalah pemandangan yang harus dilihat. Menjadi cantik dalam berkabung, itu memang benar. Wang Xirong menjilat bibirnya dengan gembira. Sebuah upacara pemakaman sedang diadakan di luar, sementara dia menikmati keindahan, terengah-engah dan berkabung serta bernyanyi. Sangat menarik untuk dipikirkan. Tuan Muda Wang, Anda harus berbuat adil kepada budak Anda. Mata Fang Qingyue memerah saat dia menangis sedih dan menjatuhkan dirinya ke pelukan Wang Xirong. Hatinya hampir meleleh saat dia menerkam. Su Tianmu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Dia menghela nafas dalam hatinya, dia sudah lama mengincar Fang Qingyue, tapi dia belum bisa mendapatkannya karena berbagai masalah, dan sebelumnya, Fang Qingyue juga sangat menentangnya, tapi dia tidak menyangka Su Tianmu akan membantunya mendapatkan kecantikannya kembali, jadi tentu saja dia harus bersyukur. Jangan khawatir Qingyue, aku pasti akan membantumu membalaskan dendammu. Wang Xirong menepuk dadanya dan meyakinkannya, lalu dia hendak menggendong Fang Qingyue ke tempat tidur, tetapi dia menyelinap pergi. Qingyue, apa yang kamu lakukan? Wang Xirong mengerutkan kening dan langsung kesal, bukankah surat itu mengatakan sebelumnya? Dia membantumu membalas dendam, kamu melayaninya dengan baik, dan sekarang kamu mengingkari janjimu. Tuan Muda Wang, selama Anda dapat membantu budak Anda membalas dendam, budak Anda pasti akan menjadi milik Anda. Tentu saja dia tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja kepada Wang Xirong. Begitu Wang Xirong mengingkari janjinya, dia akan rugi besar dan tidak akan memiliki pengaruh lagi. Yang utama adalah ayah dan saudara laki-laki budak saya belum ada di tanah, jadi bagaimana saya bisa, kata Fang Qingyue, menunduk, sedih dengan cara yang lembut, sambil secara tidak sengaja menurunkan gaunnya sedikit, memperlihatkan bahunya yang harum dan menggoda. Wang Xirong melihat langsung menelan mulutnya, godaan Fang Qingyue saat ini kepadanya sangat fatal, dia akan kehilangan kendali. Jika Anda tidak membantu budak saya untuk membalas dendam, maka budak saya hanya akan mati dan turun untuk menemani ayah dan saudara laki-laki saya. Fang Qingyue tiba-tiba berkata dengan wajah tegas, mencabut belati dan menempelkannya di lehernya, sebuah gerakan yang membuat Wang Xirong, yang ingin menggunakan kekerasan, melepaskan idenya. Oke, aku akan membantumu menghabisi Su Tianmu, tapi kamu harus melayaniku dengan baik. Wang Xirong berbicara dengan mulut kering, dia telah mengidam-idamkan Fang Qingyue selama beberapa tahun, dia harus mendapatkannya. Tuan Muda Wang, jangan khawatir, begitu keinginanku terpenuhi, aku pasti akan mati untukmu. Fang Qingyue mengangguk dan bertepuk tangan dan masuklah seorang gadis pelayan berpakaian keren. Tuan Muda Wang, gadis pelayan itu masih harus pergi ke pemakaman ayah dan kakaknya, jadi biarkan dia datang dan menemanimu terlebih dahulu. Mengatakan ini, Fang Qingyue berbalik dan berjalan keluar. Menatap sosok Fang Qingyue yang mempesona, Wang Xirong mengertakkan gigi, lalu menoleh dan menatap tajam ke arah gadis pelayan itu, menerkamnya seperti binatang buas, api yang telah terhubung harus dipadamkan. Mendengarkan keributan di dalam ruangan, Fang Qingyue menyeka air matanya, wajahnya menjadi sedingin es, benda spermatozoid, cukup gunakan beberapa cara acak untuk mengambil kendali. Dan dia juga tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada orang seperti itu. Su Tianmu, waktumu untuk mati telah tiba. Angin sejuk tiba-tiba bertiup, Fang Qingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan tubuhnya. Alam Fate Mansion dia benar-benar merasakan beberapa kesejukan yang tak tertahankan. Tapi dia menyadari bahwa kesejukan ini tidak disebabkan oleh angin sejuk, melihat ke depan pada sosok yang muncul dalam kegelapan di depan pupil matanya menyusut dan melangkah mundur. Siapa? Anda Fang Qingyue? Sebuah suara terdengar dari kegelapan, dan Fang Qingyue mundur selangkah lagi, menenangkan diri sebelum berkata, ini aku, siapa kamu? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Mereka yang bisa muncul di sini tanpa suara pasti orang-orang kuat di atas alam Heavenly Deeper, bagaimana mungkin dia tidak takut? Kamu ingin menghabisi Su Tianmu? Suara dalam kegelapan terdengar lagi. Apakah itu penolong Su Tianmu? Hati Fang Qingyue dipenuhi dengan kekhawatiran, apakah ini untuk memotongnya? Tidak, saya tidak mencoba menghabisi Su Tianmu.
Fang Qingyue panik dan berbicara, keputusasaan mulai membanjiri matanya, dia telah mengaturnya dengan begitu mudah, hanya untuk membuatnya menjadi kosong. Bukankah kamu baru saja meminta Wang Xirong untuk membantumu menghabisi Su Tianmu? Apa? Mungkinkah kamu masih memiliki perasaan padanya? Orang-orang dalam kegelapan akhirnya keluar, lebih dari 20 dari mereka, semuanya kuat di alam biduk surgawi. Pria parubaya di kepala memandang Fang Qingyue dengan senyum dingin di bibirnya, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 alam biduk, hanya selangkah lagi dari alam biduk yang terlambat. Siapa sebenarnya kamu? Fang Qingyue mendengar ada yang tidak beres dengan kata-kata itu dan memeriksa orang-orang ini, berwajah sangat segar dan mengenakan pakaian yang tidak memiliki tanda apapun, apalagi ciri-ciri apapun. Kami di sini untuk membantumu menghabisi Su Tianmu. Senyuman dingin di sudut mulut pria parubaya itu menjadi lebih dingin, dan niat menghabisi meresap ke dalam 20 orang aneh itu. Mata Fang Qingyue melotot, mengira mereka adalah musuh Su Tianmu. Su Tianmu? Kamu benar-benar pantas mati. Kamu baru saja tiba di kota Taodong dan kamu telah membuat kesal banyak orang. Saat dia berpikir sendiri, ekspresi Fang Qingyue adalah salah satu ekspresi terkejut dan tidak percaya. Kamu tidak bisa pergi dan menghabisinya sendiri. Kenapa kamu datang padaku? Apakah hanya untuk memberitahu saya? Su Tianmu memiliki keluarga Rong untuk melindunginya, dan Anda telah menarik keluarga Wang, jadi akan lebih mudah bagi kita untuk menghabisinya bersama. Mendengar ini Fang Qingyue berdesis di dalam hatinya, jadi dia takut pada keluarga Rong, tapi dia juga pintar, jika dia disatukan konsekuensinya akan lebih kecil, dan jika menjadi besar akan ada keluarga Wang yang menutupinya. Kerja sama, pria parubaya itu berjalan dan berkata, senyum yang membanjiri sudut mulutnya membawa sedikit keramahan. Kerja sama tentu saja mungkin, tujuan kita berdua adalah menghabisi Su Tianmu. Fang Qingyue bersandar pada balok dan memandangi kerumunan pria parubaya dengan tangan di dadanya. Tapi kalian harus memberitahuku siapa kalian sebenarnya, kan? Saya tidak ingin diadu dengan seseorang yang tidak diketahui asalnya selama beberapa tahun. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk, pencuri tambang. Pencuri tambang. Wajah Fang Qingyue berubah, bajak laut penambang terlalu terkenal, itu adalah karakter yang paling dibenci dari pendulangan batu dan Aula Yuanxi. Bagaimana Su Tianmu memprovokasi kalian? Dia agak tidak bisa mengerti, Su Tianmu baru saja tiba di kota Taodong, bagaimana dia bisa menarik bajak laut penambang? Pria parubaya itu menceritakan alasannya, dan Fang Qingyue mendengarkan dan tiba-tiba menyadari bahwa itu karena para perompak tambang ini semuanya dibesarkan oleh wakil pemilik paviliun. Wakil pemilik paviliun pada awalnya korup untuk melatih para perompak tambang, yang berjumlah 30 orang, yang akan bergiliran masuk dan merampok pendulang batu sesekali. Belakangan, dia merasa keuntungannya tidak terlalu tinggi sebelum wakil pemilik melakukan sesuatu pada mesin pembuka batu. Sekarang wakil pemilik dihabisi oleh Su Tianmu, mereka secara alami ingin membalaskan dendam wakil pemilik. Dia benar-benar menghasilkan lebih dari 20 juta di paviliun Yuanxi. Memikirkan Su Tianmu menjadi kaya dalam semalam di paviliun Yuanxi, Fang Qingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan bahwa Su Tianmu, terlepas dari kemampuannya untuk makan nasi lunak, sebenarnya sangat kuat dengan sendirinya. Penyesalan mulai tumbuh di dalam hatinya, dalam satu malam Su Tianmu telah mendapatkan keuntungan seluruh keluarga mereka selama hampir 5 tahun. Jika dia tidak meremehkan Su Tianmu dan berteman dengannya saat itu, mungkin keluarga Fang akan bangkit sejak saat itu. Dia memikirkan kekuatan besar Su Tianmu, alam Fate Mansion bahkan bisa menghabisi alam Heavenly Deeper, bukankah ini pria impiannya? Dia menghilangkan penyesalannya, tatapannya dingin dan tegas saat dia menegakkan tubuh dan menatap kerumunan pria parubaya. Kerja sama baik-baik saja, tapi semua yang ada di tubuh Su Tianmu akan menjadi milikku. Dia adalah wanita yang ambisius, seperti mengambil Wang Xirong, kekayaan lebih dari 20 juta koin emas yang ingin dia miliki segera. Pria parubaya itu tertawa dan tersenyum bahagia, Fang Qingyue juga tertawa ketika melihat ini adalah janji. Pria parubaya itu langsung menembakkan tangannya untuk mencekik lehernya yang seputih salju dan mengangkatnya. Wanita yang serakah, apa menurutmu kami seperti jenis spermatozoa Wang Xilong? Apakah kamu juga layak untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami?
Wanita sok pintar, sebagai pencuri tambang, mereka mengejar keuntungan dan akan digunakan oleh Anda tanpa bayaran. Lepaskan, lepaskan aku. Fang Qin-yue bernapas dengan keras dan menamparkan tangan pria parubaya itu, tetapi ketika pria parubaya itu mengencangkan cengkeramannya, kepanikan muncul di matanya dan dia buru-buru berkata, "Baiklah, semuanya untukmu, aku akan bekerja sama dengan baik." Petik 2. Baru setelah itu pria parubaya itu melepaskannya, dan Fang Qin-yue jatuh ke tanah, batuk dan bahkan muntah, air mata keluar dari matanya. Temukan Su Tianmu sesegera mungkin, kapan harus menyerang, kamu hanya perlu memberi isyarat. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, berbalik dan memimpin anak buahnya pergi. Melihat punggung mereka, Fang Qin-yue mengusap lehernya dengan kengerian masih di matanya. Bekerja dengan orang-orang seperti itu seperti mencari kulit harimau, tapi sekarang dia tidak punya jalan untuk kembali. Keesokan harinya, Fang Qin-yue mengirim orang kepercayaannya sendiri untuk menggeledah kota Taodong, dan mendorong Wang Xirong untuk menggunakan jaringan intelijen keluarga Wang untuk melakukan pencarian bersama. Akhirnya, 6 hari kemudian, pencarian mengarah ke lokasi Su Tianmu. Kutu kupret itu benar-benar bersembunyi jauh di dalam. Di lobi keluarga Fang, ketika Fang Qin-yue mendengar tentang tempat persembunyian Su Tianmu, dia mengertakkan gigi dengan kebencian, yang mengejutkan sangat berhati-hati. Mereka telah mencari selama 6 hari bersama dengan keluarga Wang untuk menemukannya, hampir membuatnya berpikir bahwa Su Tianmu telah meninggalkan kota Taodong. Tidak menakut-nakuti ular itu, kan? Tidak. Pergi dan beritahu Tuan Muda Wang. Su Tianmu, waktu kematianmu telah tiba. Malam itu, Fang Qin-yue membawa faksi dari lingkaran dalamnya sendiri untuk bergabung dengan kelompok Wang Xirong dan bersama-sama mereka menghancurkan area di mana rumah-rumah pribadi berkumpul. Sekitar 20 perompak pertambangan itu juga bergerak dengan cepat. Selain Fang Qin-yue dan Wang Xirong, semua orang ini berada di alam Heavenly Deeper, dan jumlahnya lebih dari 60 orang. Dan bahkan ada yang berada di alam Heavenly Deeper akhir dan bahkan di puncak alam Heavenly Deeper. Su Tianmu tidak akan bisa kabur. Keluarga Rong. Rong Qiansui duduk di ruang kultivasi berkonsentrasi pada kultivasinya, wajahnya memerah dan nafasnya semakin kuat. Dengan kondisi kultivasi keluarga Rong yang murah hati, dan kultivasinya telah ditangguhkan selama dia kabur dari pernikahan, kultivasinya telah meroket di bawah tebal dan tipis, dan dia telah menerobos ke tingkat ke-6 alam rumah takdir, dan akan menyeberang ke alam rumah takdir yang terlambat. Alasan utama baginya untuk berkultivasi begitu keras dan kultivasinya lepas landas adalah Su Tianmu, yang semakin kuat, dan dia takut dia tidak akan bisa mengimbangi Su Tianmu dan menjadi beban baginya di masa depan. Tok tok tok, di tengah-tengah kultivasi, ketukan tajam di pintu tiba-tiba terdengar. Rong Qiansui membuka matanya dengan wajah penuh ketidaksenangan, tidakkah dia tahu dia berada di tengah momen kritis kultivasi? Beraninya dia datang untuk mengganggunya. Tapi dia berdiri dan membuka pintu, hanya untuk melihat pelayan yang telah melayaninya berdiri di luar dengan cemas. Xiao Huan, ada apa? Melihatnya seperti ini Rong Qiansui terkejut, mungkinkah pencarian bayangan mistik akan segera dibuka? Tidak, bukankah ini akan memakan waktu? Nona, ini tidak baik, ada sesuatu yang besar yang salah. Xiao Huan buru-buru berbicara, sangat cemas sehingga kakinya menginjak di tempat. Sesuatu telah terjadi pada Su Tianmu Gongxi. Apa yang kamu katakan? Wajah Rong Qiansui berubah dengan liar dan dia bergegas meraih bahu Xiao Huan, membuat cengkeramannya menjadi kasar dan menyakitkan. Ada apa dengan Su Tianmu dia? Cepat katakan, ada apa dengan Su Tianmu dia? Xiao Huan memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya, bukankah dia baru saja akan mengatakannya? Nona, Su Tianmu Gongxi dia dikepung oleh keluarga Fang dan keluarga Wang, sepertinya ada juga pencuri milikku. Xiao Huan buru-buru berkata, karena keluarga Rong adalah keluarga besar tingkat atas, jaringan intelijen mereka ada di mana-mana, Fang Qingyue telah ditemukan di tengah jalan selama kepergian mereka. Keluarga Fang, keluarga Wang, Rong Qiansui membeku sejenak, dan matanya penuh dengan es dingin. Mengapa mereka bergerak melawan Su Tianmu? Su Tianmu baru saja tiba di kota Taodong, jadi masuk akal jika dia tidak akan memprovokasi kedua keluarga ini, terutama keluarga Wang, sebuah keluarga besar, dan bahkan lebih sedikit alasan untuk menyinggung perasaan mereka.
Bahkan ada lebih sedikit alasan bagi para pencuri tambang, bukankah orang-orang itu hanya pergi ke paviliun Yuanxi untuk merampok uang para pendulang batu? Xiao Huan memberi tahu informasi yang dia temukan, dan Rong Qiansui tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah adanya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum ketika dia mengerti, orang yang dia incar adalah orang yang begitu baik. Dia telah meledak untuk mendapatkan penghasilan sebanyak itu dalam satu malam. Siapa yang bisa membandingkannya? Bawa Rongxi ke sini. Dan dengan itu dia memiliki ekspresi dingin dan mematikan di wajahnya. Beraninya kau menyentuh orang-orangnya, keluarga Fang, keluarga Wang. Mereka semua akan mati. Di sebuah penthouse mewah di kompleks keluarga Rong, Rong Hao berbaring di pelukan seorang wanita cantik berpakaian rapi, memakan anggur dan anggur yang telah dikupas bersih dengan ekspresi senang. Menghancurkan mulutnya dengan nyaman, setelah hari yang melelahkan di paviliun Yuanxi, sangat menyenangkan untuk kembali. Setelah beberapa sentuhan tangan terkubur dalam pelukan keindahan untuk sementara waktu, teruslah menikmati. Tok tok tok, tiba-tiba ketukan tajam di pintu mengganggu waktu indahnya, mulutnya meninggalkan tubuh wanita cantik itu, duduk dan melihat ke arah pintu wajahnya langsung tidak menyenangkan, hal yang tidak tahu berterima kasih telah mengganggu kesenangannya. Dia mengenakan pakaian dan berjalan keluar setelah menyentuh tubuhnya. Masuklah, kata pria itu, duduk di meja dengan santai sambil menyeruput teh. Bahkan jika Raja Surga datang, dia masih bersikap seperti ini. Tuan muda, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang anak laki-laki bergegas masuk, cemas dan panik. Apa masalahnya? Apa kamu buang air di celana? Kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Rong Hao memelototi anak laki-laki itu, tidak bisakah dia mengatakan sesuatu yang baik di tengah malam? Apa yang bisa begitu mendesak? Apakah ada orang di keluarga Rong yang berani mengacaukannya? Tuan muda, bukankah kamu mengatakan bahwa Sutianmu adalah teman baikmu? Anak laki-laki itu menelan ludahnya dan bertanya dengan hati-hati, jika Anda tidak mengatakan itu kepadanya, mungkinkah dia begitu cemas? Rong Hao meletakkan cangkir tehnya dan menoleh untuk melihat anak laki-laki itu dengan tatapan tajam. Ada yang terjadi pada Sutianmu. Pelayan itu mengangguk dan buru-buru berkata, Sutianmu Gongzi dia dikelilingi oleh keluarga Fang dan keluarga Wang, saya khawatir dia akan segera. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Rong Hao sangat marah sehingga dia langsung menghancurkan meja dengan telapak tangannya, membuat bocah itu takut untuk melompat ke tempatnya. Kutu kupret, beraninya kau, temanku juga berani bergerak. Rong Hao sangat marah, tidak ada yang bisa menyentuh temannya, jangankan keluarga Fang dan keluarga Wang, menyentuh temannya dan dia akan mati. Seumur hidupnya, Rong Hao, kata kebenaran adalah yang utama. Pergi dan dapatkan tuanku yang ke-8. Anak laki-laki itu langsung tercengang, tuan ke-8 adalah tetua ke-8. Itu adalah orang yang kuat dari alam yang melampaui bumi. Untuk masalah ini masih perlu memanggil tetua dari alam yang melampaui bumi. Keluarga Rong mampu mendominasi kota Taodong karena banyaknya pembudidaya alam melampaui bumi. Apa yang kamu bicarakan? Pergi. Rong Hao menendang bokong anak laki-laki itu, sebelum berbalik dan mengambil pedangnya sendiri dan bergegas keluar. Terakhir kali di paviliun Yuanxi dia gagal membantu Sutianmu. Pada akhirnya Sutianmu sendirilah yang menyelesaikan masalah ini. Kejadian itu membuatnya sangat kesal, apakah masih ada yang tidak bisa dia selesaikan dengan tuan muda dari keluarga Rong. Sekarang dia akan memperbaiki keadaan dan membiarkan orang lain melihat apa yang bisa dia lakukan. Di pintu masuk kompleks keluarga Rong, Rong Qiansui berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam. Tatapannya semakin dingin, seperempat jam telah berlalu, mengapa kecepatannya begitu lambat? Nona tertua, beberapa jentikan jarinya berlalu, dan dia melihat Rongxi terengah-engah saat dia bergegas keluar dengan gelombang besar pria kuat, lebih dari 50 orang, semuanya berada di alam Heavenly Deeper yang terlambat. Ayo pergi. Rong Qiansui berbicara dengan dingin, berbalik dan bergegas menuju area pertemuan sipil. Tadada, saat dia berbalik, dia mendengar suara langkah kaki yang intensif. Rong Qiansui mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat, mungkinkah keluarga itu mencoba menghentikannya. Kalian cepatlah, aku akan datang nanti. Rong Qiansui membuat keputusan instan, berbalik dan berjalan kembali, tidak peduli siapa yang menghentikannya, Sutianmu yang harus dia selamatkan. Ini,
Rong Si penuh dengan keraguan, menilai dari suara langkah kaki, yang datang pasti sekelompok besar orang, tidak perlu dikatakan lagi, pasti keluarga yang datang untuk menghentikan mereka. Lagi pula, umumnya tanpa masalah yang sangat besar, keluarga tidak akan mengirim begitu banyak orang kuat, apalagi menggunakan begitu banyak orang untuk menyelamatkan orang luar, keluarga tahu kemungkinannya akan menghentikannya. Keparat, dengarkan baik-baik. Tidak ada yang akan tertinggal, habisi mereka semua. Teriakan keras Rong Hao terdengar di halaman, dan Rong Qiansui dan Rong Si sama-sama membeku saat mendengarnya. Ketidakpercayaan membanjiri wajah mereka saat mereka menatap tajam ke arah gerbang. Saat berikutnya mereka melihat Rong Hao bergegas keluar di bawah pimpinan pasukan yang terdiri dari lebih dari 100 pembudidaya alam tiangan. Rong Qiansui dan Rong Si sama-sama membuka mulut mereka dengan tidak percaya, apa gunanya membawa begitu banyak orang untuk bertarung, dan siapa yang akan dihabisi? Rong Qiansui. Rong Hao bergegas keluar dengan wajah garang, dan menabrak Rong Qiansui secara langsung. Rong Hao, apa yang kamu rencanakan di sini? Wajah Rong Qiansui langsung menjadi dingin, membuatnya takut, kemana rencana ini akan menimbulkan masalah lagi. Sepertinya aku baru saja kembali dan belum sempat melonggarkanmu, kan? Mendengar ini Rong Hao tanpa sadar merasa kedinginan, di masa lalu setiap kali dia mendengar ini dia tidak akan mendapatkan konsekuensi yang baik. Tetapi setelah dipikir-pikir dia merasa ada yang tidak beres, mengapa dia harus takut? Aku akan menyelamatkan Su Tianmu. Pada saat itu menyeberangi gas silang pinggang berkata, Tuan muda ini untuk menyelamatkan selir Anda tidak tahu. Kamu, selamatkan Su Tianmu. Rong Qiansui mengerutkan kening, lalu dia tertawa marah. Hanya orang ini yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang, akan membantunya menyelamatkan seseorang. Jangan berikan penjelasan yang jujur. Aura Rong Qiansui naik, meledak dengan aura tingkat ke-6 alam takdir, langsung menekan Rong Hao. Di matanya, Rong Hao hanya membuat alasan. Wanita jalang itu, tubuh Rong Hao menyusut, ketakutan yang tak tertahankan muncul, bakat wanita jalang ini sangat kuat, hanya beberapa hari setelah kembali ke klan Ah, kultivasinya telah meroket begitu banyak, hampir menyusulnya. Su Tianmu adalah saudara laki-laki saya, dia membantu saya menyelamatkan saya beberapa kali ketika dia berada di pavilion Yuanxi, saya akan melihat saudara laki-laki saya dalam kesulitan. Punggung Rong Hao kembali tegak, membantu pria Anda dan masih menakut-nakuti dia, beraninya kamu. Melihat Rong Qiansui masih tidak mempercayai saya, Rong Hao mengabaikannya dan bergegas keluar mengelilinginya. Percaya atau tidak, tapi jika kamu masih main-main sekarang, Su Tianmu akan mati. Rong Qiansui hanya ingin berhenti mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah tiba-tiba, lalu dia berbalik dan bergegas keluar tanpa berani memikirkan apapun. Kedua tim orang itu berlomba, Rong Qiansui menoleh untuk melihat Rong Hao yang berada di jalan yang sama dengan matanya yang tidak bisa tidak bingung, benar-benar pergi untuk menyelamatkan Su Tianmu. Tapi bagaimana Su Tianmu mengenal Rong Hao? Dan bagaimana dia membantunya menyelamatkannya? Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Su Tianmu. Apa yang dilakukan Tuan Muda Rong Hao dengan begitu banyak orang? Dalam perjalanan, Rong Si bergumam, menurut informasinya, keluarga Fang dan keluarga Wang ditambah perampok tambang hanya berjumlah sekitar 60 orang, hanya orang-orang ini yang cukup untuk mereka, tetapi Rong Hao membawa lebih dari 100 orang bersamanya, itu terlalu dibesar-besarkan, ketika saatnya tiba untuk bertarung, saya khawatir itu bahkan tidak akan menjadi giliran mereka untuk bergerak. Dia tidak tahu bahwa Rong Hao tidak hanya membawa orang-orang ini bersamanya, tetapi ada juga tetua alam menjangkau bumi di belakangnya, yang akan segera tiba. Bagian depan gubuk bobrok itu sudah dikelilingi oleh keluarga Fang, keluarga Wang dan para pencuri tambang. Su Tianmu ada di sini. Fang Qingyue memandangi rumah bobrok itu, agak tidak percaya, seorang pria yang telah menghasilkan lebih dari 20 juta dolar dalam semalam benar-benar bersembunyi di tempat yang begitu kumuh. Itu bahkan lebih bobrok dari yang dia bayangkan. Wang Xirong, yang berada di samping, mengangguk. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mencari selama 6 hari sebelum menemukannya? Qingyue, setelah Su Tianmu meninggal, kamu harus menepati janjimu dan melayaniku dengan baik. Wang Xirong tidak lupa mengingatkannya, dan Fang Qingyue mengangguk dengan tegas sebagai jaminan,
tetapi ketidaksabaran muncul di matanya, hatinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Semuanya, hati-hati, jangan biarkan sampah itu lolos. Hati Wang Xirong bersukacita, lalu dia berteriak rendah kepada orang-orang dari klannya, niat menghabisi di matanya. Hal terkutuk yang telah dibuat Su Tianmu membuatnya menunggu selama 6 hari lagi. Dia lelah bermain dengan pelayan itu selama 6 hari itu. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menghancurkan Su Tianmu menjadi beberapa bagian dan menikmati Fang Qingyue. Lebih dari 50 orang dengan hati-hati menyelinap ke dalam rumah dan akhirnya berkumpul di depan sumur. Dia ada di bawah sini. Turun. Puncak alam bidadari-bidadari melompat langsung ke dalam sumur, dan dialah yang membuka jalan. Di tengah percikan air yang terus-menerus, lapisan awan hitam tiba-tiba melayang di langit yang diterangi cahaya bulan, dan saat angin kencang bertiup, awan hitam itu perlahan-lahan menutupi bulan yang cerah. Bulan gelap dan angin bertiup kencang, malam yang penuh dengan pemusnahan. Di bawah sumur, di seberang sungai yang gelap, di ruang batu budidaya. Su Tianmu sedang duduk dengan tubuh basah kuyup oleh Yuan Qi, dan batu Yuan bermutu tinggi di tangannya telah dikonsumsi oleh 2/3. Dengan sentakan Qi, tingkat kultivasinya langsung menembus ke tingkat ke-8 alam takdir. Masih ada kekuatan yang tersisa. Melihat 70 mutiara Yuan di masing-masing dari 3 urat nadi gelap, batu Yuan tingkat lanjut yang tersisa sudah cukup untuk mendorong kultivasinya naik 1 tingkat lagi. Di luar ruang batu, Wu Tao juga berkultivasi dengan mati-matian dan kekuatannya tumbuh dengan pesat. Teknik tingkat menengah dari tingkatan bumi, sungguh luar biasa. Wu Tao membuka matanya penuh kegembiraan. Kecepatan kultivasi metode pahala tingkat bumi kelas menengah jauh lebih cepat daripada kelas bumi kelas bawahnya. Perbedaan antara kedua metode gong itu hanya sejauh mereka terpisah dunia. Perasaan ini persis sama dengan ketika dia beralih dari metode gong tingkat Suan ke metode gong tingkat bumi. Ini tidak boleh disebut metode gong tingkat menengah tingkat bumi. Ini harusnya tingkat atas tingkat bumi. Wu Tao menghela nafas panjang dan membalikkan tangannya untuk mengambil gongfa dan dengan penuh kasih terus mengamatinya. Hah, gongfa ini tidak mungkin dari zaman kuno, kan? Tatapan tajam. Menurut akal sehat metode gong saat ini seharusnya tidak memiliki kesenjangan yang begitu besar di antara kelas yang sama, tetapi dengan hanya perbedaan 1 tingkat kesenjangannya sebenarnya sangat besar, ini sama sekali tidak masuk akal. Kecuali itu adalah gongfu kuno, dan hanya gongfu kuno yang bisa melakukan itu. Dari mana dia mendapatkan gongfu kuno itu? Wu Tao menoleh dan melihat ke ruang batu dengan tidak percaya. Periode kuno setidaknya 100.000 tahun yang lalu, tidak mungkin mendapatkannya tanpa kesempatan surgawi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Beberapa saat Wu Tao tiba-tiba meratap frustrasi, bagaimana Su Tianmu mendapatkan metode gong ini adalah hal yang sekunder, yang fatal adalah begitu metode gong kuno ini bermasalah, maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Kalau begitu, dia akan dimanfaatkan oleh Su Tianmu. Meskipun dia tidak melihat ada yang salah dengan gongfa ini, dia yakin bahwa itu 100% salah. Dia hanya mengenal Su Tianmu untuk waktu yang singkat dan Su Tianmu memberinya gongfa kuno yang benar-benar sempurna, jadi entah dia sakit di kepala atau Su Tianmu yang sakit di kepala. Jelas, keduanya adalah orang yang menyeramkan dan pintar. Orang ini, apa yang dia coba lakukan padaku? Wu Tao memamerkan giginya untuk beberapa saat, berpikir dalam benaknya tentang apa yang akan digunakan Su Tianmu untuk mengendalikannya, ketika wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menoleh dengan angkuh untuk melihat ke arah sungai gelap. Tidak bagus, ada seseorang di sana. Wow, hanya untuk melihat seseorang di sungai yang gelap bergegas keluar dari air, melihat nafasnya, tingkat ke-10 dari alam bidadari surgawi. Ya ampun, aku tidak memprovokasi orang sekuat itu, bukan? Wu Tao melompat ketakutan, tangannya bergegas ke sisi gua, menekan tombol di atas. Siapapun yang bisa menemukan tempat ini pasti tidak ada di sini untuk mengejarnya. Benar saja, itu ada di sini. Pembudidaya alam Tiangang Puncak yang bergegas melihat Wu Tao yang panik, wajahnya terangkat dengan senyum ganas saat dia langsung menghampiri untuk menghabisinya. Kalalala, ketika dia bergegas ke gua, dia hanya mendengar suara mekanisme yang berputar, dan saat berikutnya dia melihat gua itu tertutup rapat, seperti benteng batu yang tertutup. Dengan cangkang kura-kura ini, puncak alam biduk berdesis, tumpukan batu ingin menghentikannya. Dia terlalu meremehkan kekuatan puncak alam biduk. Menghunus pedang tajamnya, energi astralnya menyatu dan dia menebas langsung ke arah gua.
Boom! Suara keras terdengar di seluruh sungai gelap di bawah tanah, dan pembudidaya alam biduk-biduk itu memusatkan pandangannya ke sana, dan keheranan muncul di wajahnya, hanya untuk melihat bahwa hanya ada tanda putih yang tersisa di benteng batu. Sesulit itu, gemerincing-gemerincing. Satu persatu, orang-orang dari Fang Qingyue bergegas keluar dari sungai yang gelap. Mereka hanya turun dengan lebih dari 50 orang, dan masih ada 10 orang yang menahan di luar. Menghabisi alam Fate Mansion Su Tianmu, datang dengan lebih dari 50 orang sudah merupakan bantuan besar baginya. Apa yang terjadi? Wang Xirong bergegas dan melihat ke arah benteng batu dan bertanya pada pria kuat itu. Mereka ada di dalam sini. Orang kuat dari keluarga Wang itu membalas. Kalau begitu buka saja. Wang Xirong langsung berkata, untuk apa kamu masih membeku di sini? Sudut mulut orang kuat keluarga Wang itu menarik. Jika dia bisa membukanya, dia pasti sudah membukanya sejak lama. Benar-benar takut mati, sangat siap. Fang Wenyue memandang benteng batu dan berdesis, tapi apakah itu akan berhasil? Dengan begitu banyak orang terkuat mereka, mereka pasti akan mati. Benteng batu ini agak keras, jika kita semua menyerang bersama, cepat atau lambat kita akan bisa memecahkan cangkang penyu ini. Orang kuat klan Wang itu berkata dengan keras, dan kerumunan itu mengangguk saat mereka menggabungkan upaya mereka dan menyerang ke arah benteng batu. Itu harus dilakukan dengan cepat, jika mereka menunggu keluarga Rong mengetahuinya maka mereka akan tamat. Bum 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 bum. Kerumunan alam hidup bergerak menuju benteng batu satu demi satu, suara yang sangat besar seperti guntur. Di dalam benteng batu, Wu Tao menelan ludah dengan keras saat dia mendengarkan suara gemuruh yang datang. Berapa banyak orang kuat yang pasti datang, dia baru saja berada di kota Taodong untuk berapa lama, tidak masuk akal jika ada begitu banyak orang yang ingin menghabisinya. Mereka pasti di sini untuk menghabisi Su Tianmu, tapi orang-orang barusan jelas-jelas dari keluarga Wang. Wu Tao menoleh dan melirik ke ruang batu kultivasi, matanya penuh keraguan, meskipun orang kuat keluarga Wang itu tidak mengenakan pakaian keluarga, dia masih mengenalinya sekilas. Bagaimanapun, dengan statusnya, mengabaikan dan mengendalikan informasi orang kuat lokal adalah keterampilan yang diperlukan. Tapi mengapa seseorang dari keluarga Wang mengincar Su Tianmu? Su Tianmu juga jelas tidak memprovokasi keluarga Wang, yang membuat Wu Tao tidak dapat mengetahui bagaimana dia berkultivasi di sini akhir-akhir ini dan tidak belajar tentang dunia luar. Dengan wajah bingung, dia mengeluarkan kompas seukuran telapak tangan dari sakunya, dan setelah memasukkan Yuan Qi, kompas tersebut mengungkapkan kata-kata yang padat, dan dengan menyapu pandangannya, Wu Tao menganggukkan kepalanya dengan bingung. Jadi Fang Qingyue yang berhubungan dengan tuan muda dari keluarga Wang, dan para pencuri tambang itu. Setelah meletakkan kompas, Wu Tao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia benar-benar telah menciptakan dosa, tidak ada hal baik yang pernah terjadi sejak dia bertemu dengan Su Tianmu. Suara pintu batu terbuka terdengar, Wu Tao menoleh untuk melihat Su Tianmu berjalan keluar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Su Tianmu menatap gua yang tertutup dan bertanya dengan bingung. Wu Tao merasa geli, dan bertanya apa yang sedang terjadi, mungkinkah itu sesuatu yang baik? Fang Qingyue telah bergabung dengan keluarga Wang dan pencuri tambang untuk memburu Anda, sekarang Anda meminta keberuntungan Anda sendiri. Wu Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, berbalik dan berbaring di kursi kulit binatang seolah-olah dia telah menerima kenyataan. Fang Qingyue, Su Tianmu mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di matanya, memotong rumput dan melupakan Fang Qingyue. Sepertinya keluarga Fang tidak perlu ada lagi. Menghabisi Qi Bangkit, setelah menghabisi Fang Qingyue, dia akan pergi dan memusnahkan keluarga Fang, untuk menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Seberapa kuat orang yang datang? Memalingkan kepalanya, dia bertanya pada Wu Tao. Pada dasarnya, mereka semua berasal dari alam biduk surgawi, ada hampir 20 dari mereka di alam biduk surgawi saja. Wu Tao membungkam mulutnya dan kembali. Kalau begitu habisi mereka. Su Tianmu berkata. Wu Tao mendengar ini dan memeluk dirinya sendiri dengan erat. Jika Anda ingin menghabisi, habisilah. Saya lebih suka hidup sedikit lebih lama daripada digaplok sampai mati begitu saya keluar. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan alam Heavenly Deeper. Itu bukan satu-satunya kekuatan yang kamu miliki, bukan? Su Tianmu masih memandang Wu Tao dengan penuh tanda tanya. Latar belakangnya tidak kecil dan kemampuannya tidak kecil, bahkan benteng batu yang tidak bisa ditembus semacam ini bisa dibangun, dia pasti menyembunyikan kekuatannya.
Wu Tao sekali lagi tersedak oleh amarah. Apakah dia dihina? Dia tidak pernah mengalami kejengkelan seperti ini dalam hidupnya. Ketika dia melihat Wu Tao tidak mengatakan apa-apa, Su Tianmu menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mengandalkan orang ini. Matanya mencari di dalam gua dan melihat kapsul panah dengan 20 anak panah di dalamnya. Ada anak panah. Mata Su Tianmu berbinar dan dia berjalan untuk mencabut salah satunya. Mata panahnya berwarna hitam pekat dan bersinar dengan aura dingin yang haus darah, batangnya lurus dan dingin serta keras saat disentuh. Anak panah yang bagus. Kualitas anak panah berbulu ini jauh lebih baik daripada yang dia bawa dari Martial Mansion. Jika dia menggunakan busur 5000 batu untuk menembakkannya, bahkan alam menjangkau bumi tidak akan mampu menahannya. Ketika matanya menoleh, dia melihat batu-batu Yuan yang dibawa Wu Tao. Batu-batu Yuan ini adalah sisa dari pertukaran Wu Tao, sekitar 20 pon. Dengan anak panah dan batu Yuan ini, bahkan sebuah busur Qin Sek pun sudah cukup untuk membawa Fang Qingyue dan yang lainnya kembali. Hei, apa yang kamu lakukan? Wu Tao melihat Su Tianmu mengutak-atik anak panah untuk beberapa saat dan pergi untuk mengambil Yuan Xi-nya. Dia menjadi cemas, dia hanya memiliki Yuan Xi ini secara total, apa yang ingin dia lakukan padanya lagi? Orang-orang sekarat, dan kamu masih mengkhawatirkan batu Yuan. Su Tianmu dengan santai membalas, dan mengambil Yuan Xi. Mulut Wu Tao terbuka, tercengang, itu benar-benar benar. Kamu tidak akan bertanya apakah ada jalan rahasia untuk pergi. Ini akan sulit, Wu Tao mau tidak mau bertanya, tumbuh dengan tulang sekeras itu. Habisi dulu, baru pikirkan untuk kabur jika tidak bisa menghabisi. Su Tianmu sibuk mengerjakan tangannya saat dia kembali. Jika Anda bisa mengalahkan mereka, Anda bertarung. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda lari. Ini adalah kebenaran dalam hidupnya. Wu Tao mengerucutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Seorang pria sejati, cukup tangguh. Apakah ada jalan rahasia? Tidak, batuk. Mendengar jawaban tegas Wu Tao, Su Tianmu tersedak dan mendongak dan menatap Wu Tao sekilas. Kamu benar-benar hebat. Su Tianmu hanya menabuh derumnya sendiri. Wu Tao orang ini benar-benar diandalkan. Wu Tao dengan penasaran berjalan di samping Su Tianmu, berjongkok untuk melihatnya memasang batu Yuan di atas anak panah, penuh keraguan di matanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mari kita tidak membicarakan apakah batu Yuan yang diikatkan pada anak panah akan mempengaruhi keakuratannya, intinya adalah apa gunanya. Jika batu Yuan dapat digunakan untuk menghabisi orang, maka dia pasti sudah tak terkalahkan sejak lama. Yuan Xi tidak bisa menghabisi orang. Sudut mulut Su Tianmu terangkat, dan kekuatan es dan api melonjak ke Yuan Xi, yang langsung menjadi setengah merah dan setengah biru es. Jika Anda memiliki busur yang bagus, saya bahkan tidak perlu melalui semua masalah ini. Mata Wu Tao memelototi pemandangan itu dan berseru, jurus ini lagi. Bukankah ini jurus yang sama yang meledakkan mesin batu? Dengan kekuatan roket es, tidak jelas apakah alam Heavenly Dipper yang terlambat itu akan mampu memblokirnya. Apakah Yuan Xi masih bisa digunakan seperti ini? Wu Tao mengelus dagunya dengan tidak percaya, karena dia mendapat kesan bahwa hanya ada beberapa kegunaan Yuan Xi, seperti kultivasi, mengaktifkan formasi atau mekanisme, tetapi bagaimana lagi itu bisa digunakan dengan cara ini? Itu pasti, Yuan Xi mengandung Yuan Qi dalam jumlah besar, selama itu adalah Yuan Qi, itu bisa meledak menjadi kekuatan pemusnah yang sangat besar. Su Tianmu mengangguk dan menjelaskan, berdiri setelah mengikat ke-20 anak panah bulu ke batu Yuan dan melihat ke atas batu. Berapa lama Anda bisa memblokir benteng batu ini? Setengah seperempat jam. Su Tianmu langsung terdiam dan menoleh untuk melihat Wu Tao, benar-benar tidak bisa berkata-kata, merasa bahwa semua keributan itu hanya untuk bertahan hidup selama setengah seperempat jam lagi. Aku benar-benar ingin meninggalkanmu di sini dan membiarkanmu menunggu untuk mati. Hei, kata-kata macam apa yang kamu panggil? Wu Tao langsung tidak senang, jika bukan karena kedatangan begitu banyak orang kuat dari alam biduk surgawi, apakah benteng batu hanya akan bertahan begitu lama? Juga, dia telah memikat orang-orang ini ke sini. Teman yang baik memang, aku yang harus disalahkan. Siapa yang menyuruhmu menyembunyikannya? Su Tianmu menatapnya dengan tatapan kosong, sekarang Wu Tao pasti sedang bersembunyi, tentu saja.
Wu Tao sangat marah sampai tersedak, dia tidak mengambil cara itu untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Di tengah raungan keras, suara retakan terus terdengar, dan wajah Su Tianmu tiba-tiba berubah ketika mereka berdua mendongak dan melihat retakan yang terus muncul di bagian atas batu. Su Tianmu meletakkan tas panah di punggungnya, mengeluarkan busur cinzinya dan merangkai anak panah yang tajam, dan menariknya langsung sampai penuh. Tatapan Wu Tao meliriknya, dan tiba-tiba ekspresi ngeri di wajahnya membeku. Tatapannya terkunci langsung ke tas penyimpanan di pinggang Su Tianmu, dan hatinya langsung terkejut. Kantong penyimpanan. Dari mana dia mendapatkannya? Perbuatan rincin Su Tianmu yang tidak dia pahami, hanya tahu secara kasar, tentu saja tidak tahu dari mana tas penyimpanan ini berasal. Tas penyimpanan adalah barang yang berharga, seluruh kerajaan tidak dapat melihat beberapa, dan Su Tianmu baru saja keluar dari tempat kecil yang sebenarnya, sungguh luar biasa. Untuk apa kamu menatapku? Sebuah batu akan turun dan menghancurkanmu sampai mati nanti. Su Tianmu meliriknya dan berkata. Wu Tao menarik pandangannya dan mengumpat dalam hati, sungguh sial mendapatkan teman sepertimu, kamu bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gemuruh. Di luar benteng batu, pembudidaya alam Dewa Langit itu telah meledakkan benteng batu, dan mereka semua menjadi bersemangat ketika mereka melihat retakan di benteng batu. Cangkang kura-kura akan pecah. Semuanya, tingkatkan permainan Anda. Fang Qingyue dan Wang Xirong juga senang mendengarnya. Fang Qingyue mendorong Wang Xirong. Wang Xirong mengerti dan berteriak kepada orang-orang kuat klan Wang itu, hancurkan cangkang kura-kura dan habisi Su Tianmu secepat mungkin. Kita sudah tertunda begitu lama, jadi tidak ada waktu untuk kalah, jadi kita harus melakukannya dengan cepat. Jangan khawatir Tuan Muda Wang. Dengan jaminan dari orang kuat keluarga Wang, benteng batu itu runtuh dengan keras. Di tengah-tengah debu dan kabut yang berterbangan, mereka akhirnya melihat Su Tianmu dan Wu Tao, serta anak panah tajam yang mengarah ke mereka. Anak panah. Wus. Orang kuat keluarga Wang dan keluarga Fang membeku, dan mendesis sambil tertawa. Bahkan alam rumah takdir kecil ingin mencoba menyakiti mereka, kelompok orang kuat alam biduk surgawi, dengan panah. Gerakan itu lagi, dan para pencuri tambang itu dipenuhi dengan cahaya dingin, mereka dengan jelas ingat bahwa Su Tianmu telah menggunakan panah untuk menghabisi 3 saudara mereka di tambang. Mereka yang berada di bawah alam Tiangang tengah mundur. Para pencuri tambang di bawah alam Heavenly di pertengah mundur, dan sebelum orang-orang dari 2 keluarga Wang Fang dapat bereaksi, panah berbulu telah menghabisi mereka di depan mereka, dan mereka bahkan tidak repot-repot menghindar. Anak panah bulu kecil, beraninya mereka memamerkan kekuatan mereka. Seorang pria kuat dari keluarga Wang di tingkat kelima alam biduk berteriak dengan dingin sambil menebas pedangnya ke arah anak panah berbulu. Dan saat dia hendak menebas anak panah berbulu itu, dia juga akhirnya menyadari Yuan Shi yang bertatahkan di mata panah. Yuan Shi, keraguan baru saja muncul di dalam hatinya ketika mata panah bertabrakan dengan rapier, mengikis awan percikan api, diikuti oleh sapuan energi yang dahsyat. Suaranya sangat keras sehingga bahkan lebih besar dari ledakan dari 50 atau lebih pembudidaya alam celup surgawi barusan. Setelah suara itu dimulai, wajah pembudidaya alam biduk lainnya tiba-tiba berubah dan mereka tidak ragu-ragu untuk berbalik dan menghindar, tetapi energi yang dahsyat menyapu mereka dan mereka sudah terlambat untuk menghindarinya. Bahkan Fang Qingyue dan Wang Xirong, yang berdiri jauh, tersapu ke sungai yang gelap. Gaplokan, gaplokan, gaplokan. Suara tetesan hujan yang jatuh ke tanah terus berdering, dan orang-orang yang kuat itu baru saja menenangkan diri dan menoleh untuk melihat ketika wajah mereka tiba-tiba menjadi putih. Hanya untuk melihat tanah, tubuh mereka, ditutupi dengan potongan daging yang hangus dan menghitam. Seorang pria kuat dari alam biduk surgawi tingkat 5 telah diledakkan hidup-hidup menjadi potongan-potongan daging. Oh, sangat kuat. Wu Tao melompat kaget ketika dia melihat kekuatan itu. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Tidak heran Su Tianmu sangat percaya diri. Setelah menambahkan Yuan Shi, kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Anak panah macam apa itu? Orang-orang kuat dari kedua keluarga Wang Fang tertegun konyol, menoleh untuk menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Mereka belum pernah melihat panah dengan kekuatan yang luar biasa. Ini hanyalah mesin pemusnah. Bagaimana anak panahnya bisa begitu kuat?
Pemimpin bandit pertambangan bergumam dengan tidak percaya, sebelum menoleh dengan angkuh untuk menatap bandit pertambangan. Bukankah kamu mengatakan bahwa panahnya akan menghabisi paling banyak tingkat kedua dari alam Heavenly Deeper? Apa yang dikatakan anak buahnya kepadanya adalah bahwa senjata pemusnah hebat Sutianmu adalah busur dan anak panah, tetapi kekuatannya hanya bisa menghabisi tingkat kedua alam Tiangan dan hanya melukai tingkat ketiga alam Tiangan, tetapi bahkan tingkat kelima alam Tiangan diledakkan hidup-hidup. Pencuri tambang itu tercengang, wajahnya putih dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pencuri tambang lain yang pernah berurusan dengan Sutianmu juga terlihat buruk. Setelah hanya beberapa hari tidak melihatnya, busur dan anak panah Sutianmu menjadi semakin menakutkan. Cepat, habisi dia sekarang. Wang Xirong melompat keluar dari sungai yang gelap dan menatap Sutianmu dengan ketakutan, lalu dia minum dengan suara tegas, jika mereka tidak menghabisi orang iblis seperti itu dengan tergesa-gesa, merekalah yang akan mati nanti. Mereka yang berada di bawah alam Tiangan mundur, yang lain mengikuti saya. Pembudidaya alam Tiangan puncak dari klan Wang membuat keputusan instan dan memimpin 16 pembudidaya alam Tiangan akhir untuk menghabisi Sutianmu. Bahkan tingkat kelima dari alam biduk telah meledak menjadi terak, maka hanya alam biduk yang terlambat yang dapat menjadi ancaman bagi Sutianmu. Dan dengan kekuatan dan kecepatan mereka, bahkan jika busur dan anak panah Sutianmu lebih kuat, mereka masih bisa menghabisi Sutianmu. Dan saat mereka bergerak untuk mengepung mereka, Sutianmu telah menarik tali busur penuh, 3 anak panah tajam digantung, dan selain gelombang kekuatan es dan api yang gila, tali busur juga dipelintir untuk meningkatkan kekuatannya, dan busur itu bahkan mengeluarkan rintihan. Wus, 3 anak panah ditembakkan secara bersamaan. Minggir, orang kuat alam Tiangan puncak keluarga Wang berteriak dengan keras, meskipun mereka semua berada di alam Tiangan akhir, tidak perlu bertarung keras dengan panah yang sangat kuat, selama mereka menghindari serangan panah, hanya kekuatan kecil Sutianmu yang tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Meskipun Sutianmu telah mengencangkan tali busur dengan 1 putaran, bagaimanapun juga busur Chin Sek tetaplah busur Chin Sek, bukan busur 5000 batu, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menghindarinya. Mereka menghindarinya, Wu Tao berseru ketika dia melihatnya, menghindar tidak akan ada gunanya sama sekali, membuang-buang 3 anak panah dan batu Yuan dengan percuma. Sudut mulut Sutianmu menebarkan senyum dingin, memang benar kecepatan busur Chin Sek tidak secepat itu, tapi anak panahnya tidak bisa dihindari hanya karena dia mau. Ledakan, lihat saja bibirnya sedikit terbuka, 3 anak panah baru saja dihindari oleh alam bidadari-bidadari itu, dan dalam sekejap, mereka langsung meledak. Para pembudidaya alam Tiangan itu merasa tidak enak di hati mereka sebelum mereka bisa menstabilkan diri, dan ketika mereka melihat ke belakang dengan angkuh, mereka melihat anak panah itu memberi jalan pada ledakan di tengah jalan, dan kekuatan yang mengamuk itu menghantam mereka. Bum bum bum, di tengah-tengah raungan keras, jeritan kesengsaraan pun terulang kembali. Fang Qingyue dan yang lainnya melihat dari jauh, hanya untuk melihat semua pembudidaya alam Heavenly Deeper yang terlambat tersapu, dan wajah mereka langsung terangkat dengan ngeri. Monster macam apa dia? Begitu banyak pembudidaya alam Heavenly Deeper Realm yang terlambat telah dipaksa mundur, ini hanyalah monster di antara monster. Para pembudidaya alam Heavenly Deeper yang terlambat itu baru saja tersapu bahkan sebelum mereka menyentuh tanah ketika mereka mendengar suara anak panah sekali lagi. 17 pembudidaya alam biduk yang terlambat langsung berubah dengan marah, kulit kepala mereka kesemutan, 1 gelombang demi gelombang, ini adalah hal yang paling menakutkan tentang busur dan anak panah. Orang kuat keluarga Wang di puncak alam biduk hampir tidak ragu-ragu, dia sendiri bergegas untuk menahan anak panah, dengan kultivasinya dia tidak memiliki banyak masalah dalam memblokir serangan anak panah. Tetapi jika itu adalah tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam biduk, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. 2 praktisi Heavenly di tingkat ke-9 juga tidak ragu-ragu sedikit pun dan bergegas untuk memblokir masing-masing anak panah. Bum bum bum, sebuah suara besar terdengar sekali lagi, dan ketiganya tersapu, tertutup reruntuhan, tapi semuanya hanya menderita beberapa luka ringan. Pada tingkat kultivasi mereka, akan sangat sulit bagi anak panah untuk melukai mereka, dan bagi Sutianmu untuk dapat melakukan ini sudah sangat mengesankan. Itu tidak terlalu efektif. Wu Tao melihat ketidakpuasan dan mengerutkan kening, dengan kekuatan ini pada saat Sutianmu selesai menggunakan anak panah, mereka akan mati.
Lari. Su Tianmu mengerutkan kening dan berkata, masih ada 13 anak panah tersisa. Masih ada harapan untuk kabur sekarang. Jika mereka menunggu anak panah ditembakkan dan berlari, itu akan benar-benar sia-sia. Wu Tao mengangguk dan menarik napas dalam-dalam dan mencari kesempatan untuk kabur, tetapi dia melirik dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk lari? Jalan kehidupan semuanya diblokir, dengan lebih dari 50 alam biduk surgawi. Tidak mungkin mereka kabur. Tidak ada cara untuk kabur. Kalau begitu minta keberuntunganmu sendiri nanti. Su Tianmu masih memiliki wajah dingin, mendongak ke atas kepalanya dan berkata, dengan anak panah terakhir yang dia tembakkan di atas batu, kita akan lihat siapa yang memiliki kehidupan yang sulit saat itu. Wu Tao mengikuti dan melirik ke atas batu, lalu ada hawa dingin, lagi-lagi seperti di dalam tambang. Benar-benar orang gila. Dia belum pernah melihat orang gila seperti itu dan keraguan mulai muncul di wajahnya. Haruskah dia membantu? Atau dia akan benar-benar mati di sini? Ketiga pria kuat itu bergegas lagi setelah memblokir anak panah, dan sekali lagi, Su Tianmu membuka busurnya dan menembakkan anak panah ke alam celup surgawi lainnya. Tetapi ketiga orang itu dengan cepat bergegas untuk menghentikan anak panah, sambil melihat Su Tianmu. Sudut mulutnya mengangkat senyum dingin, satu kapsul anak panah dapat menampung 20 anak panah, sekarang 10 diantaranya telah habis, tunggu dan lihat bagaimana Anda masih bisa membuat gelombang saat tidak ada anak panah yang tersisa. Swosh swosh swosh. Anak panah terus melesat keluar, tak lama hanya tersisa 3 anak panah di dalam kapsul anak panah, sementara 3 orang kuat dari seberang alam biduk surgawi masih belum terluka parah meskipun tubuh mereka tidak menarik. Dia akan mati saat anak panah itu selesai. Mulut Fang Qingyue dan Wang Xirong sama-sama memunculkan senyuman dingin ketika mereka melihat tidak banyak anak panah yang tersisa di tas Su Tianmu. 3 anak panah terakhir yang disiapkan Su Tianmu untuk satu tembakan, dan saat dia merangkainya, Wu Tao buru-buru meraih tangannya. Jangan tembak. Hati Wu Tao hampir tidak tahan, hanya ada 3 anak panah yang tersisa, mereka benar-benar akan mati ketika anak panah itu selesai. Jangan menembak dan menunggu untuk mati. Su Tianmu melirik Wu Tao, lalu mendorongnya menjauh dan membidik pembudidaya alam tiangan yang berada di puncak itu. Wu Tao menoleh untuk melihat tubuh itu bergetar ringan, dia tidak ingin mati, tetapi dia juga tidak ingin berdarah. Jika kamu mati, kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Wu Tao mengatupkan giginya, hatinya hanya mengeluarkan sepotong kecil batu putih bersih dari lengannya dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. Melihat batu ini, mata Su Tianmu berbinar, batu yuan bermutu tinggi. Potongan kecil ini setidaknya 1 tael, itu setengah juta. Wu Tao menganggukkan kepalanya dengan wajah kesakitan dan buru-buru berkata, gunakan potongan ini. Su Tianmu mengangguk dan membawa batu yuan bermutu tinggi, melepaskan batu yuan bermutu rendah dari mata panah dan menggantinya dengan batu yuan bermutu tinggi ini. Anak panah itu digantung sekali lagi, mengarah ke pembudidaya alam Heavenly di perpuncak, sudut mulutnya terangkat. Kekuatan Yuan Si tingkat tinggi, saya tidak tahu apakah Anda bisa memblokirnya. Batu Yuan bermutu tinggi tidak hanya mahal dalam hal kemurnian, tetapi juga dalam hal konsentrasi Yuan Qi. 1 tael Yuan Si bermutu tinggi setara dengan setidaknya 30 pon Yuan Qi Yuan Si. Batu Yuan yang dipasang di mata panah sebelumnya hanya seberat 5 tael, dan beratnya saja sudah cukup untuk meledakkan alam biduk surgawi tingkat kelima dan melukai alam biduk surgawi yang terakhir. Sekarang dengan kekuatan 60 kali lipat, saya ingin tahu apakah Anda bisa menghentikannya. Wus, saat anak panah tajam itu meninggalkan senar, hati Wu Tao terasa sakit, setengah juta koin emasnya, sekejap, lenyap. Pembudidaya alam tiangan puncak itu bergegas seperti sebelumnya, setelah menangkis panah ini, hanya ada 2 yang tersisa, Su Tianmu, waktu kematianmu akan datang. Sedikit yang dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mati. Dengan tebasan pembudidaya alam Heavenly di perpuncak, suara yang sangat keras terdengar, langsung mengguncang bumi dan pegunungan, dan seluruh tanah berguncang dengan keras. Apa yang terjadi? Apakah bumi bergetar? Orang-orang lain yang tidak melakukan apa-apa semuanya goyah di atas kaki mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang di udara, dan kepanikan mulai muncul di wajah mereka. Jika ada gempa bumi yang nyata di bawah tanah ini, mereka semua akan tamat. Untungnya, guncangan berhenti dan hanya beberapa batu yang jatuh dari atas batu.
Dua suara tabrakan menarik perhatian mereka, dan ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka hanya melihat bahwa itu adalah dua tingkat ke-9 dari alam biduk yang dengan kejam menabrak dinding. Kepala mereka teronggok, tubuh mereka hangus dan menghitam, dan mereka langsung tidak bergerak. Mati, mati. Mata kerumunan menatap tak percaya sampai mereka tidak bisa merasakan aura kedua orang itu sebelum mereka menyadari bahwa mereka benar-benar mati. Bagaimana mereka bisa mati? Rasa dingin muncul di punggung kerumunan. Mereka adalah dua pembudidaya alam Heavenly di tingkat ke-9. Mereka telah terhabisi begitu saja. Tapi mereka telah memblokir selusin anak panah Su Tianmu sebelumnya. Jadi mengapa mereka terhabisi kali ini? Di mana 15 Diaken? Wang Xirong bergegas mencari pembudidaya alam Heavenly Deeper yang berada di puncak, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencarinya, dia tidak dapat menemukannya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar. Mungkinkah dia hancur berkeping-keping juga? Wang Xirong tidak bisa menahan rasa dingin sekali lagi, bahkan puncak alam Heavenly Deeper telah mati di tangan Su Tianmu, itu terlalu menakutkan. King Yue, ayo pergi. Wang Xirong menelan ludahnya dan menoleh ke arah Fang King Yue, tubuhnya bergetar saat dia berbicara. Wajah pembudidaya alam Tiangan lainnya juga pucat, bahkan puncak alam Tiangan telah terhabisi, jika mereka tidak pergi, mereka akan mati. Fang King Yue menggigit bibirnya dan menatap Su Tianmu dengan tatapan mematikan, bibirnya sudah digigit dan berdarah, menodai bibir merahnya menjadi lebih merah darah. Dia telah bersusah payah mengatur ini begitu lama, dan dia akan menyerah begitu saja. Dia tidak mau melakukan itu. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, tidak mungkin untuk menghabisi Su Tianmu lagi. Su Tianmu memiliki keluarga Rong di belakangnya, tidak mungkin memberi mereka kesempatan yang baik lagi. Konsekuensi yang paling serius bukanlah bahwa dia tidak bisa membalas dendam, tetapi dia akan mati, dan bahkan seluruh keluarga Fang-nya akan dimusnahkan. Su Tianmu kejam dan tidak akan pernah membiarkan mereka lolos setelah ini. Keluarga Wang begitu besar sehingga keluarga Rong bahkan tidak bisa mengguncang mereka, jadi tentu saja mereka tidak perlu takut, para pencuri tambang berbalik dan lari, dan mereka tidak perlu takut akan konsekuensi apapun. Tetapi keluarga Fang-nya juga tidak bisa lari, begitu mereka tidak meninggalkan Su Tianmu, belum lagi keluarga Rong. Hanya dengan kekuatan Su Tianmu sendiri, mereka dapat memusnahkan seluruh keluarga Fang-nya. Tapi sekarang bahkan pembudidaya alam Tiangan yang berada di puncak sudah mati, apa yang bisa dia lakukan untuk menghabisi Su Tianmu? Tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk tetap mendengarkan perintahnya meskipun dia ingin menghabisi Su Tianmu. Apakah mungkin untuk kabur? Hati Fang King Yue dipenuhi dengan kepahitan, lalu dia menoleh ke Wang Xirong dan berkata, "Tuan Muda Wang, ayo kita menikah besok, kan? Aku akan memberimu seluruh keluarga Fang." Untuk menyelamatkan hidupnya, dia menyerahkan dirinya dan keluarganya kepada Wang Xirong, sehingga dengan restu dari keluarga Wang, bahkan jika dia tidak bisa membalas dendam, Su Tianmu tidak akan bisa menghabisinya. Apa? Wang Xirong tercengang, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengatakan ini saat ini, sama sekali tidak dapat memahami sirkuit otak seperti apa Fang King Yue. Aku tidak bisa menghabisinya lagi, aku menyerah, aku hanya ingin bersamamu dalam hidup ini dan di dunia ini. Fang King Yue berkata dengan emosi yang dalam, menarik Wang Xirong dan berlari, sekarang dia hanya ingin hidup. Mundur, melihat Fang King Yue menarik Wang Xirong dan berlari, pembudidaya alam Tiangan itu berbalik dan mundur tanpa ragu-ragu, dan satu persatu, mereka berlari lebih cepat dari yang lain. Ingin lari, Su Tianmu melihat cahaya dingin di matanya, dia tidak bisa menghabisinya dan ingin lari, apakah ada hal yang begitu baik? Hei, lupakan saja. Wu Tao buru-buru berhenti, sekarang hanya ada dua anak panah yang tersisa, jika mereka selesai menembak mereka seharusnya menghabisi kembali, dan tanpa Yuan Shi yang bermutu tinggi, hanya dua anak panah yang tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Lupakan saja, tidak mungkin. Su Tianmu sangat bertekad, dia tidak akan pernah melepaskan mereka yang ingin menghabisinya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak punya Yuan Shi kelas tinggi. Wu Tao menasihati dengan sakit kepala, Su Tianmu menoleh untuk menatapnya dan bertanya, benarkah? Wu Tao tersedak, apakah dia benar-benar mengira dia adalah orang kaya? Satu-satunya hal yang dia selamatkan adalah satu atau dua batu yuan bermutu tinggi, menurut aturan pekerjaannya, semua sumber daya didasarkan pada kemampuannya sendiri, jangan mencoba memeras satu pun batu yuan bermutu tinggi darinya lagi.
Jangan lihat aku, kamu pikir aku pelit, aku benar-benar tidak punya. Melihat Su Tianmu terus menatapnya, Wu Tao merentangkan tangannya dan berkata, jangan percaya padaku, cari. Su Tianmu melirik Wu Tao, melihat bahwa dia benar-benar tidak punya lagi yang seperti ini. Dia menarik pandangannya dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan Yuan Si bermutu tinggi dari sakunya sendiri. Wu Tao meletakkan tangannya dengan wajah tidak bisa berkata-kata, masih tidak mempercayainya. Ketika tatapannya melirik ke tangan Su Tianmu, dia melihat batu Yuan bermutu tinggi di tangan Su Tianmu, dan melompat kaget. Kamu masih memiliki Yuan Si bermutu tinggi. Tentu saja saya punya, apakah semudah itu untuk kehabisan? Su Tianmu menatapnya dengan tatapan kosong dan memasang batu Yuan bermutu tinggi ke mata panah. Setiap saat dia tidak mungkin tidak menyimpan beberapa kartunya untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki beberapa batu Yuan bermutu tinggi yang tersisa, dia pasti sudah lama kabur. Wu Tao hampir muntah darah mendengar kata-kata Su Tianmu, dia punya itu, kenapa dia tidak mengeluarkannya lebih awal dan menggunakannya? Yang lebih buruk lagi adalah dia dipaksa untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan, itu sangat keji, penuh kebencian. Su Tianmu menarik tali busur penuh dan mengarahkannya ke kerumunan Fang Qin Yue. Potongan Yuan Si bermutu tinggi ini seberat 3 tael. Itu setara dengan hampir 100 pon Yuan Si kelas rendah. Anak panah ini akan cukup untuk menahan semua orang Fang Qin Yue di sini. Di luar gubuk yang runtuh, 10 pembudidaya alam biduk mengintai di sekitar, melihat ke segala arah dengan bosan. Sungguh, apakah perlu begitu berhati-hati? Langsung saja turun dan habisi Su Tianmu, bukankah itu sudah cukup? Seorang pedesaan dari pedesaan yang miskin, dia benar-benar mengira dia adalah bibi keluarga Rong. 10 orang itu sangat bosan sehingga mereka menguap, meninggalkan mereka bersepuluh di luar untuk menjaga daerah itu. Apakah mereka masih takut Su Tianmu akan kehabisan? Adapun dukungan keluarga Rong bahkan lebih keterlaluan, Su Tianmu paling banyak adalah teman sekelas Rong Qiansui, apakah dia akan begitu terikat pada Su Tianmu? Mendengar berita kematian Su Tianmu, Rong Qiansui mungkin akan sedih dan marah untuk sementara waktu, tetapi setelah malam ini, apakah Rong Qiansui akan tahu tentang kematian Su Tianmu masih belum diketahui. Kenapa bulan sebesar itu benar-benar gelap? Melihat ke langit, itu benar-benar tertutup awan gelap, bulan tidak lagi terlihat, bahkan bintang-bintang pun tertutup. Tepat ketika mereka mengira langit akan berubah, angin sejuk tiba-tiba berhembus, membuat mereka merinding. Mengapa begitu dingin? Ada yang datang. Merasakan aroma yang tidak biasa, ke-10 orang itu terkejut dan melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat bayangan gelap mendekat dengan cepat. Ke-10 orang itu merasa tidak enak dan perlahan-lahan mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sebilah pedang yang bersinar terang tersarung, berkedip-kedip dengan hawa dingin yang haus darah di malam yang gelap. Tuan muda ini tidak membutuhkan kebenaran, dia juga tidak ingin mendengar pembelaan, siapapun itu, habisilah untuk tuan muda ini. Ya, tuan muda, kalian semua tidak boleh menahan diri, jika salah satu dari kalian kabur, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, Nona, tuan muda, Nona, 10 pria itu saling memandang di seberang ruangan, tenggorokan mereka semua tercekat, mungkinkah? 10 orang itu dengan hati-hati mengintip keluar, hanya untuk melihat 2 tim dengan cepat mendekat ke sisi ini. Tim kiri dipimpin oleh Rong Qiansui, diikuti oleh semua alam Heavenly Dipper yang terlambat, dan tidak kurang dari 20 pembudidaya alam Heavenly Dipper puncak. Begitu banyak orang kuat, kulit kepala 10 orang mulai tergelitik saat melihatnya. Selain Rong Qiansui, kekuatan terendah berada di tingkat ke-7 alam Heavenly Dipper, ini adalah ritme langsung untuk memusnahkan mereka. Memalingkan kepala untuk melihat kelompok di sebelah kanan, mereka hanya melihat bahwa itu dipimpin oleh Rong Hao, diikuti oleh sejumlah besar orang, lebih dari 100 pembudidaya alam tiangan. Ada sebanyak 30 pembudidaya alam Heavenly Dipper puncak saja. 10 orang langsung mati rasa, sangat ketakutan sehingga mereka langsung tersedak. Apakah ini perang? Begitu banyak orang telah datang. Mereka semua di sini untuk menyelamatkan Su Tianmu. Pertempuran yang begitu besar, hanya untuk menyelamatkan satu Su Tianmu. Embusan angin tiba-tiba berhembus, bahkan memaksa awan hitam di langit untuk bubar, dan 10 orang itu mendongak kaget, hanya untuk melihat seorang pria melayang di udara, langsung menuju ke sisi mereka. Merasakan napas pria itu, ke-10 orang itu hampir jatuh berlutut dan mata mereka menjadi hitam. Alam Cedi, ayahku tersayang,
Ibuku tersayang. Untuk apa? Bersambung.